Bab 2161. Tanah Sengsu, pusat kota kuno Sengsu, memiliki 8 altar kuno yang digantung di udara. Saat ini, salah satu altar tiba-tiba bersinar, lalu 2 sosok muncul di altar. Kedua orang ini adalah Qiu Yue dan Lu Ming. Akhirnya kembali. Lu Ming tersenyum. Qiu Yue juga melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Di sekeliling altar, itu kosong dan sunyi. Bulan musim gugur, ayo pergi, kembali ke hutan belantara. Lu Ming tersenyum, memegang tangan Qiu Yue, terbang menuruni altar dan terbang ke selatan. Tapi tiba-tiba, Lu Ming berhenti, dan wajahnya ragu. Ada apa tuan muda? Qiu Yue bertanya dengan heran. Bulan musim gugur, apakah kamu menemukan ada yang salah di sini? Roh aslinya terlalu kuat. Lu Ming Dao, dengan sedikit keterkejutan di wajahnya. Roh aslinya sangat kuat, tidak lebih lemah dari Changzu, Yunzu dan Disu. Musim gugur bulan 1 induksi, jalan. Meskipun ki asli dari benua Sengsu lebih kuat dari tanah Shen Huang, itu sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan Yuan Lu, yang berjarak 100.000 mil. Tapi sekarang, konsentrasi gas asli di sini dapat dibandingkan dengan Changzu. Semakin banyak dia berkata, semakin luar biasa perasaan Lu Ming. Kelompok tanah Sengsu terletak di tanah tandus di antara 10 tempat di dinasti Yuan. Itu adalah kurangnya energi asli dan ruang yang tidak stabil. Itu terlalu berbeda dari tanah dinasti Yuan dan tidak bisa dibandingkan. Tapi sekarang, konsentrasi gas asli di sini benar-benar bisa dibandingkan dengan Changzu, dan Lu Ming tidak akan merasa salah. Lu Ming melambaikan tangannya dan terbelah di udara. Ruang beriak seperti gelombang air. Ruangnya juga stabil berkali-kali, bagaimana ini mungkin? Lu Ming bahkan lebih terkejut. Kelompok benua Sengsu, yang terletak di tepi dinasti Yuan, sangat tidak stabil di luar angkasa. Di sini, seni bela diri roh dan alam roh dapat menembus ruang. Dan Wu Huangjing, sebuah gerakan sesuka hati, akan dapat memainkan ruang yang buruk. Ketika Lu Ming ada di sini, dia bisa membunuh musuh dalam jarak ratusan juta mil. Tapi barusan, Lu Ming melambaikan tangannya. Meskipun dia tidak menggunakan banyak kekuatan, jika dia meletakkannya di masa lalu, ruang tak terbatas akan ditembus oleh Lu Ming. Tapi sekarang, itu hanya riak. Ruangnya jauh lebih stabil dari sebelumnya. Itu sangat dekat dengan Yuan Lu. Kemudian, Lu Ming merasakan langit dan bumi lagi, dan menemukan bahwa hukum itu juga jelas berkali-kali. Dalam lingkungan seperti itu, kultivasi pasti akan maju pesat. Bahkan seperti Changzu, Yunzu dan Disu, Kaisar Wu berkerumun dalam kelompok, bahkan muncul tokoh-tokoh di ranah Ming Seng, Da Seng, Zi Seng dan Zuodi. Bagaimana mungkin? Dalam beberapa tahun terakhir, apa yang terjadi di daratan Sengsu? Bagaimana itu bisa berubah begitu dramatis? Ini benar-benar mengguncang bumi. Itu negara terpencil. Ini adalah tanah suci untuk budidaya. Saat ini, Qiu Yue juga mengetahui perbedaan di antara mereka, dan tertegun. Perubahan besar pasti terjadi di kelompok tanah Sengsu. Ayo kembali ke tanah Sengsu dulu. Lu Ming Dao memiliki firasat buruk di hatinya. Kedua pria itu melayang ke udara dan terbang ke selatan kota kuno Sengsu. Di masa lalu, mereka bisa melakukan perjalanan melalui kehampaan sesuka hati. Dengan pencapaian mereka saat ini, aku khawatir mereka tidak akan membutuhkan waktu beberapa menit untuk pergi dari tanah Sengsu ke tanah Shen Huang. Tapi sekarang, ruangnya terlalu stabil, seperti di Yuan Lu, mereka tidak bisa berpindah-pindah melalui kehampaan. Membunuh. Membunuh. Setelah terbang jauh, terdengar teriakan menggelegar dari depan. Tampaknya ada ribuan pasukan di depan. Wajah Lu Ming bergerak, dan mereka terus terbang. Segera, mereka sampai di tepi kota kuno Sengsu. Aku melihat, di dinding, berdiri sosok yang tak terhitung jumlahnya. Dan di udara, beberapa orang berkelahi. Yah, 7 berat Wu Huang, 8 berat Wu Huang. Begitu mata Lu Ming menyapu, dia menemukan bahwa orang-orang yang bertarung di udara adalah 7 dan 8 Kaisar Wu yang kuat. Selain itu, di antara mereka yang tidak melakukannya, ada juga sejumlah besar Kaisar Wu yang kuat. Itu tidak akan terpikirkan jika itu diletakkan di masa lalu. Ketika Lu Ming tidak meninggalkan kelompok daratan Sengsu, yang terkuat di daratan adalah Wu Huang Sichong. Apalagi saat Lu Ming Lin pergi, dia hampir membunuh Wu Huang Sanchong. Tapi sekarang, jika kamu menyapu sesuka hati, itu akan menjadi lebih dari 5 kali Kaisar Wu. Benar saja, bagian dari langit dan bumi ini, berbeda, roh aslinya kaya, hukumnya jelas, seperti yang diharapkan, lahirlah master yang tak terhitung jumlahnya. Lu Ming dan Qiu Yue, tanpa henti, terus melangkah ke udara dan maju ke depan. Dia mengerti apa yang terjadi. Di luar kota kuno Sengsu, ada juga sosok yang tak terhitung jumlahnya. Banyak dari mereka mengenakan baju besi. Jelas bahwa ini adalah pertempuran antara dua kelompok. Namun, Lu Ming tidak tertarik dengan ini, dan Qiu Yue langsung melangkah keluar dari tembok kota. Mati jika kamu pergi. Seseorang melihat ke Lu Ming dan mengingatkan mereka. Tapi Lu Ming sepertinya tidak mendengar, dan terus berjalan keluar. Aku belum pernah melihat kedua pria ini.
Aku tidak tahu keluarga yang mana. Aku benar-benar mencari kematian. Banyak orang memandang Luming dan Qiu Yue dan mencibir, tetapi tidak ada yang menghentikan mereka. Luming dan Qiu Yue meninggalkan kota kuno Shengsu dan terbang ke selatan. Keduanya dari kota, ambil mereka. Apakah itu provokasi untuk menjadi begitu berani? Beberapa tentara di luar kota berkata dengan marah. Orang-orang di luar kota secara alami menganggap Luming dan Qiu Yue sebagai orang-orang di kota. Sekarang kedua orang itu keluar begitu saja, foto mereka tidak terlihat di mata, biarkan mereka marah. Segera, ada dua orang yang terbang ke Luming dan Qiu Yue. Mereka mengulurkan tangan besar dan meraihnya ke arah Luming dan Qiu Yue. Ini adalah dua kuat tiga dari Kaisar Wu, dimasukkan pada tahun itu, benar-benar satu sisi dari kelas penguasa. Pergilah. Luming minum dingin. Pencapaian Luming dan minuman dingin sesuka hati mengandung kekuatan besar. Tubuh dua kaisar seni bela diri bergetar hebat, dan mereka memuntahkan darah dan terbang kembali. Ternyata dua tuan, bunuh mereka untukku. Benar-benar arogan untuk berpikir kalian berdua bisa menantang kami. Di ketentaraan di luar kota, banyak orang yang marah dan lebih banyak ahli terbang keluar. Setidaknya ada selusin, termasuk 7 dan 8. Satu persatu, matanya dingin, dan kesempatan untuk membunuh sedingin pisau. Bahkan beberapa orang, mata di pemindaian tubuh bulan musim gugur, penuh panas dan serakah. Mati, bunuh. Luming minum, melangkah keluar, langit mengaum, energi mengerikan menyapu keluar. Menyentuh, menyentuh, menyentuh. Jenazah belasan orang yang bergegas ke lokasi kejadian langsung meledak dan berjatuhan di tempat. Luming tidak memiliki perasaan yang baik terhadap orang-orang Shengsu. Pada awalnya, semua pasukan di daratan Shengsu bergabung untuk membunuh Luming. Untuk merebut token hunyuan Luming, Luming akan mati jika dia tidak mengolah dirinya sendiri. Jadi, dia melakukannya tanpa belas kasihan. Satu gerakan, membunuh lebih dari selusin ahli, membuat semua orang terkejut. Bagaimana? Apakah dia orang kuat di Tanah Suci? Tidak mungkin. Reruntuhan tanah Tuhan kita belum lahir, dan yang terkuat hanya setengah suci. Apakah dia setengah suci? Tentara di luar kota penuh dengan diskusi. Bab 2162, Subscribe Penatua. Dengan satu gerakan, Luming membunuh lebih dari selusin ahli dan mengejutkan orang-orang di luar kota. Bahkan perang ketinggian, semua berhenti, kedua belah pihak tuan, masing-masing terbang kembali ke kamp masing-masing. Teman tahu ini, kamu melewati batas. Tinggi di langit, seorang pria parubaya melangkah ke udara dan menatap Luming. Nafas yang kuat memenuhi tubuhnya. Tahap kedua setengah suci. Luming dengan jelas merasakan pencapaian pihak lain. Tampaknya waktu perubahan langit dan bumi tidak singkat, bahkan karakter semi-sein tahap kedua telah muncul. Pikiran Luming berputar di benaknya. Kemarilah, aku punya beberapa pertanyaan untuk ditanyakan padamu. Kemudian, Luming menatap master tahap kedua dari semi-suci dan berbicara dengan ringan. Di mata Luming, tahap kedua dari semi-sage benar-benar bukan apa-apa. Secara alami, nada suaranya tidak sopan atau bahkan memerintah. Dengarkan ini di telinga pihak lain, biarkan wajah pihak lain murung sampai mati. Kamu dan aku telah membuat kesepakatan bahwa semi-sein tidak akan ikut campur. Kamu telah melewatinya. Pria parubaya itu berkata lagi. Aku memintamu untuk datang ke sini. Ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Luming menambahkan, dan wajahnya menjadi dingin. Dia memang punya banyak pertanyaan dan ingin ditanyakan. Sombong, aku ingin melihat apa yang kamu mampu. Pria parubaya itu marah, dan seluruh kekuatannya pecah dan membunuh Luming. Di tahap kedua semi-suci, dia sudah menguasai hukum. Di mata orang lain, ini sangat kuat dan menakutkan, tetapi di mata Luming, tidak ada bedanya dengan semut mo. Luming langsung mengulurkan tangan, sebuah tangan besar mengembun, memukul pria parubaya itu untuk memegangnya, lalu dengan paksa, pria parubaya itu berteriak, seluruh tubuhnya terdengar suara berderak, entah berapa banyak tulang yang patah. Di dalam dan di luar kota, ada keheningan. Setengah orang suci, di tangan Luming, seperti bayi, rentan terhadap pukulan. Setelah itu, orang-orang di kota sangat gembira dan moral mereka meningkat pesat. Ambil kesempatan untuk saling membunuh. Ya, keluar. Bagaimana bisa orang-orang kelas atas di kota kehilangan kesempatan ini? Luming keluar dari kota. Dia bahkan membunuh yang kuat dan bahkan setengah orang suci dengan cara yang kuat. Dengan cara ini, moral pihak lain pasti akan melemah. Ini adalah kesempatan terbaik untuk menyerang. Membunuh. Di dalam kota, sejumlah besar orang kuat dibunuh dan dibunuh di luar kota. Di mata Luming, cahaya dingin melintas. Dia tidak datang untuk membantu kota. Dia melakukannya hanya karena pihak lain berurusan dengannya terlebih dahulu, dan kemudian dia ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Tetapi orang-orang di kota akan memanfaatkannya dan menganggapnya sebagai preman. Semua kembali. Luming berbalik dan mengaum. Dari mulutnya, semburan gelombang energi yang mengerikan, menuju kota tuan-tuan itu. Menyentuh, menyentuh. Di kota,
para ahli yang bergegas ke depan kota terus-menerus meledak di udara, membunuh lusinan dari mereka sekaligus. Ah, mundur. Kembali. Sisanya hampir mati ketakutan, mundur dengan gila-gilaan, berkeringat di mana-mana. Sekarang, semua orang tahu bahwa Luming bukan salah satu pihak. Sua. Kemudian, Luming mengulurkan tangan besar, meraih ke kota, dan menarik keluar seorang lelaki tua. Orang tua, yang juga setengah suci, adalah yang terkuat di tanah Sengsu. Kamu, apakah kamu Luming? Orang tua itu menatap Luming dan tiba-tiba berteriak. Apa? Hati banyak orang bergetar, mereka mengingat kedalaman nama seperti iblis, muncul. Luming, lebih dari 10 tahun yang lalu, mengejutkan seluruh negeri Sengsu, yang tidak tahu. Saat itu, beberapa pakar top di Sengsu hampir terbunuh. Ini benar-benar Luming, aku mengenalinya. Raungan lain. Sebelumnya, ketika Luming pertama kali muncul, banyak orang tidak mengenalinya. Lagi pula, dalam 10 tahun terakhir, temperamen Luming telah banyak berubah, dan banyak orang tidak menanggapi. Tapi sekarang pengingat, banyak orang telah bereaksi, satu persatu pucat. Ini adalah bintang yang buruk. Dan bukankah pihak lain pergi ke Yuanlu? Kenapa kamu kembali? Apakah kamu baru saja kembali dari Yuanlu? Banyak orang sudah mengetahuinya, pasti mereka muncul dari kota. Aku akan mengajukan beberapa pertanyaan dan menjawabnya dengan jujur. Aku tidak akan membunuhmu. Luming membuka mulutnya dengan dingin. Bolehkah aku bertanya kepada kamu, Tuan Lu, kami harus mengetahui segalanya dan mengatakan semua yang kami bisa. Orang-orang tua di kota sibuk. Aku juga. Pria parubaya itu mengangguk lagi dan lagi. Kekuatan Luming saat ini benar-benar tak terduga. Mereka tidak berani memiliki perbedaan sedikit pun. Aku bertanya padamu, apa yang terjadi di sini? Mengapa Ki Asli begitu kaya, berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya? Luming menanyakan pertanyaannya. Seperti yang diharapkan, dia baru saja kembali dari Yuanlu. Tuan Lu, ini seperti ini. Lelaki tua di kota itu bergegas menjawab pertanyaan itu terlebih dahulu dan menceritakan hal-hal yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Pria parubaya itu menambahkan dari waktu ke waktu. Setelah mendengar ini, Luming terkejut. Ternyata semua ini karena tanah Tuhan. Tepatnya karena tanah Tuhan dan kota Jiulong di sebelah timur Cina sepi. Sekitar 89 tahun yang lalu, terjadi perubahan mendadak di kota Jiulong di timur. Sebuah bagian tiba-tiba muncul di tengah kota. 9 urat naga dan tripod Dewa Jiulong, yang ditekan di kota, terbang satu persatu dan terbang ke lorong. Namun, di bagian itu, ada sumber ki asli yang tak terbatas, yang membuat roh tanah Shenhuang menjadi sangat kaya, dan bahkan menyebar ke beberapa benua di sekitarnya, seperti tanah Sengsu. Bahkan dengan vitalitas yang kuat, hukum langit dan bumi menjadi sangat jelas dan mudah dipahami. Pada saat yang sama, dunia dan ruang menjadi sangat stabil. Setiap kali urat naga dan tripod naga terbang, lebih banyak ki primordial akan mengalir keluar dari lorong. Selain itu, tampaknya ada akar spiritual yang tak terbatas atau benih obat suci yang terkubur di kedalaman bumi. Sekarang, ketika semangat asli kuat, akar spiritual ini, benih obat suci dan sejenisnya semua dihidupkan kembali, mekar dan berbuah. Ada banyak obat ajaib dan ramuan suci di seluruh dunia. Dan dalam periode waktu ini, dunia seni bela diri, juga peningkatan tipe eksplosif. Prestasi semua orang telah membuat kemajuan pesat. Secara khusus, tanah Shenhuang bahkan lebih kuat. Tidak hanya Kaisar Wu, tetapi juga tanah suci, muncul satu demi satu. Ini membuat Luming dan Qiu Yue melongo. Aku tidak menyangka bahwa perubahan langit dan bumi sebenarnya terkait dengan Jiulong Sending. Seluruh dunia dihidupkan kembali dan hidup. Benarkah legenda tentang tripod naga itu salah? Luming merenung. Dikatakan bahwa tripod Dewa Jiulong dibuat oleh orang-orang kuat di zaman kuno untuk menekan 9 urat naga. Tapi sekarang, Luming berspekulasi bahwa Jiulong Sending dan 9 urat naga terintegrasi untuk menekan bagian itu. Kemana lorong itu menuju? Dalam benak Luming, ada banyak pemikiran dan lebih banyak pertanyaan. Bab 2163, Subscribe Penatua. Luming berspekulasi bahwa lorong di kota Kowloon pasti mengarah ke tempat yang penuh dengan semangat asli. Hanya ketika kita mengarah ke tempat seperti itu, di mana dua tempat terhubung, ki asli bertemu, dan hukum langit dan bumi mengalir satu sama lain, pemandangan seperti itu dapat dibuat. Yuanlu atau surga? Luming penuh imajinasi. Namun, kata-kata lelaki tua dan lelaki parubaya itu mengubah wajah Luming. Karena mereka mengatakan bahwa beberapa tahun yang lalu, dari tanah Yuan, beberapa yang paling berkuasa, yang dikenal sebagai Kaisar Wu, menduduki tanah Shenhuang. Saat ini, tanah Shenhuang berada di bawah kendali orang kuat Yuan dan tanah. Namun, daratan Sengsu jauh dari tanah Shenhuang, dan vitalitasnya tidak begitu kuat, dan tidak banyak buah obat ajaib yang dihidupkan kembali. Oleh karena itu, orang kuat Yuan Lu tidak sampai di sini. Orang kuat Yuan dan Lu, Kaisar Wu, apakah itu Kaisar Sitian? Wajah Luming berubah dan memikirkan Kaisar Sitian.
Kaisar Sitian, yang tidak berada di Yuanlu, mungkin mengetahui sesuatu dan datang ke tanah Shen Huang. Jika demikian, aliansi naga tidak akan dikendalikan oleh Kaisar. Orang tuanya, Xieran dan yang lainnya, tidak jatuh ke tangan Kaisar Sitian. Saat ini, Lu Ming tidak tenang. Dia ingin segera kembali ke tanah Shen Huang. Kemudian, Lu Ming bertanya lagi, lalu langsung pergi dengan Qiu Yue dan terbang menuju arah tanah Shen Huang. Mereka sangat cepat, dan segera setelah itu, mereka terbang keluar dari tanah Shengsu dan terbang ke laut yang tak terbatas. Sepanjang jalan, Lu Ming benar-benar menemukan bahwa langit dan bumi berbeda, dan roh aslinya tidak ada bandingannya. Ada beberapa gunung suci dan tempat-tempat berharga, dan tumbuh-tumbuhan ajaib ada di mana-mana. Tanah Shengsu seperti ini, apa yang akan terjadi pada tanah Shengsu? Pasti lebih luar biasa. Menabrak. Di laut, hewan laut bergejolak dan mengeluarkan nafas yang menakjubkan. Huang Jiuzong. Lu Ming menemukan seekor hiu, sangat ganas, penuh dengan kultivasi Huang Jiu. Wilayah laut ini juga penuh dengan ki asli, yang membuat kultivasi hewan laut melambung tinggi. Kecepatan kedua orang itu sangat luar biasa, dan mereka terus-menerus mendekati tanah Tuhan. Semakin dekat kita ke tanah Shen Huang, semakin kaya ki asli, semakin stabil ruangnya. Biarkan Lu Ming memiliki ilusi, seolah kembali ke Yuanlu. Segera setelah itu, mereka kembali ke tanah Shen Huang dan mendarat dari Beiyuan. Suasana surga dan bumi yang kaya. Lu Ming dan Qiu Yue sama-sama ketakutan. Bulan utara dekat dengan tanah aslinya. Tahukah kamu, tanah suci bulan purba adalah salah satu dari 9 tempat suci di tanah Yuanshan, yang disebut tanah suci. Bisa dibayangkan lingkungan kultivasinya. Tapi tanah Shen Huang mendekati tanah suci bulan kuno. Dua orang menampilkan skill istirahat roh, mengadaptasi penampilan nafas. Kaisar Sitian mungkin berada di tanah Shen Huang, dan ada orang lain dari keluarga Kaisar. Lu Ming tidak ingin menakuti ular itu. Ini adalah kebijakan terbaik untuk bertindak diam-diam. Lu Minghua adalah seorang pria muda dengan kulit gelap, dan Autumn Moon juga seorang wanita berpenampilan biasa. Dua orang melambat, melangkah ke udara dan mengamati perubahan di tempat-tempat ini. Di bumi, pohon-pohon purba menjulang tinggi. Di banyak puncak gunung, tumbuhan ajaib ada di mana-mana, dan bahkan tumbuhan suci tumbuh. Banyak monster melintasi pegunungan dan hutan, dan pencapaian mereka sangat kuat. Jika kamu memindai sesuka hati, kamu akan menemukan banyak monster di alam laut roh, keadaan kelahiran roh, dan keadaan dewa roh. Mereka berkelompok. Ada juga banyak monster di wilayah Huang. Monster-monster ini memakan ramuan ajaib, dan pencapaian mereka melonjak. Ini. Bahkan Lu Ming tertegun. Kemudian mereka terbang, mencari kota besar dan meminta informasi. Segera mereka datang ke kota besar dan mendapat informasi lebih rinci. Dunia ini mulai berubah sejak tahun 1989. Sebagai penguasa tanah Shen Huang, Liga Naga memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan sumber daya dalam jumlah besar. Di Liga Naga, jumlah master melonjak, dan yang kuat lebih kuat. Tapi beberapa tahun yang lalu, ada yang kuat. Menghadapi kekuatan Yuan dan Lu, Liga Naga tidak bisa melawan sama sekali. Itu langsung ditekan dan ditempati. Ada lebih dari satu kelompok orang kuat dari tanah dinasti Yuan, dan ada beberapa kelompok dari mereka yang menduduki wilayah tanah Shen Huang. Hari ini, tanah Shen Huang adalah penguasa tanah yang kuat di dinasti Yuan. Orang kuat dari Liga Naga sepenuhnya dikendalikan oleh orang kuat dari Yuan dan Lu. Hati Lu Ming berat. Pada saat yang sama, dia juga mendengar berita lain. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak orang di tanah Shen Huang berspekulasi tentang perubahan langit dan bumi. Beberapa orang mengatakan bahwa tanah Shen Huang pasti pernah menjadi tempat yang makmur di masa lalu. Dari kedalaman bumi, obat ajaib yang tak terhitung jumlahnya telah muncul, yang dapat disimpulkan. Dahulu kala, tanah Shen Huang pasti memiliki obat ajaib dan obat suci di mana-mana. Tapi kemudian, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, langit dan bumi disegel oleh Jiulong Sending dan kota Jiulong Mai. Oleh karena itu, tanah Shen Huang telah habis. Sekarang, jalur tersebut telah dibuka kembali, dan seluruh benua telah pulih. Lu Ming khawatir, dan Qiu Yue dua orang, menuju Zhongzhou. Sepanjang jalan, mereka melihat banyak orang, berkeliaran di pegunungan yang luas, mencari segala macam obat ajaib, obat suci dan sebagainya. Puan muda, banyak orang pergi ke pegunungan. Jalan bulan musim gugur. Lu Ming mengangguk. Sepanjang jalan, mereka menemukan banyak orang terbang ke satu arah, satu persatu dengan mata panas. Aku khawatir ada beberapa harta karun yang luar biasa di tempat itu. Ayo pergi dan melihatnya. Lu Ming tertarik, dan kemudian dengan bulan musim gugur dua orang, menuju arah terbang. Tak lama, mereka datang ke gunung liar. Mengaum. Di pegunungan, dari waktu ke waktu terdengar auman binatang buas. Ada monster sebesar gunung, bertarung dengan prajurit manusia. Gunung ini benar-benar menakjubkan. Jamu suci ada di mana-mana. Mata Lu Ming seperti bintang. Dia bisa melihat wilayah yang luas. Seluruh gunung, berdiri di langit, tercermin di matanya.
Dia menemukan bahwa gunung-gunung itu penuh dengan vitalitas, dan ada banyak ramuan dan ramuan di daerah pegunungan ini, yang lebih banyak daripada di tanah suci bulan kuno. Lu Ming mau tak mau berpikir bahwa di masa lalu, tanah Shen Huang benar-benar makmur. Jauh di bawah tanah, ada benih ramuan suci, yang tidak pernah busuk selama berabad-abad. Sekarang mereka penuh dengan semangat asli dan telah mengakar dan bertunas. Kalau tidak, bahkan jika ki asli kuat, tidak mungkin menumbuhkan begitu banyak obat ajaib dalam waktu kurang dari 10 tahun. Demikian pula, gunung yang luas ini, juga hidup dalam monster yang tak terhitung jumlahnya, sangat kuat. Puan muda, kami juga menginjak ramuan suci. Qiu Yue bertanya. Bagus. Lu Ming mengangguk. Meskipun ada banyak sumber daya di tangan Lu Ming, siapa yang tidak menyukai banyak obat suci? Meski tidak bisa menggunakannya, orang tuanya dan orang lain pasti akan menggunakannya di masa depan. Dua orang bergegas ke hutan, melihat ginseng lengan tebal, kuning kemasan, harum. Ini adalah obat suci, untuk orang suci bela diri, ini memiliki peran. Tapi ginseng ini dijaga oleh monster. Mengaum. Seekor serigala raksasa, bertarung melawan Lu Ming, memiliki kekuatan ganda dari Kaisar Wu. Lu Ming melambaikan tangannya, semburan energi, akan membunuh serigala, dan kemudian menyingkirkan ginseng emas. Nanti, bulan musim gugur dan Lu Ming, di pegunungan dan hutan, mengikis obat suci. Mereka terlalu malas untuk memilih keajaiban umum. Di sebuah lembah, Lu Ming membunuh ular besar Kaisar Wu Yizong dan mengambil obat suci. Lu Ming menghela nafas secara rahasia bahwa selama periode waktu ini, aneh bahwa budidaya orang-orang di tanah Shen Huang tidak melonjak, karena terlalu banyak obat suci. Karena Kaisar bela diri, minum obat suci, kultivasi pasti akan meningkat pesat. Bab 2164, Subscribe Penatua. Ada begitu banyak tumbuhan suci di sini bahkan mereka yang datang ke tanah suci bulan purba pun iri. Tentu saja, tidak mungkin meningkatkan prestasi seseorang hanya dengan minum obat. Kita masih perlu memahami. Tapi itu pasti lebih cepat dari sebelumnya. Aku tidak tahu berapa kali. Sua. Saat itu, beberapa sosok muncul di atas lembah. Sebanyak 4 orang, seorang lelaki tua, 2 lelaki parubaya, seorang wanita parubaya. Keempatnya memandangi mayat ular raksasa di lembah, mengungkapkan sedikit keterkejutan. Kalian berdua, si ular, apakah kalian membunuhnya? Pria tua itu berbicara, dan dia jelas adalah kepala dari keempatnya. Tidak buruk. Lu Ming mengangguk. 2 ular muda yang bisa membunuh Kaisar Wu tidak lemah. Apakah kamu juga di sini untuk buah roh kudus? Tanya orang tua itu. Buah roh kudus. Lu Ming bingung, tapi wajahnya diam. Dia berkata, apakah kamu juga? Ya, kami telah mendengar bahwa ada pohon buah roh kudus di Gunung Wuyuan, yang akan matang. Buah roh kudus akan melahirkan orang yang kuat di tanah suci. Banyak kelompok pemburu harta datang ke sini untuk memperjuangkan buah roh kudus. Kata orang tua itu. Buah roh kudus dapat melahirkan tanah suci. Lu Ming terkejut. Dia telah membaca banyak buku di Dayan dan Hall, tetapi dia belum pernah mendengar tentang buah roh kudus. Apalagi dia mampu menghasilkan tanah suci yang luar biasa. Tampaknya pemulihan tanah Shen Huang memang menghasilkan beberapa hal luar biasa, dan minat Lu Ming semakin kuat. Kalian berdua, maukah kamu bergabung dengan kami? Ada banyak orang dan kekuatan besar. Kamu bisa menjaga kami di jalan. Pria tua itu bertanya lagi. Bagus. Lu Ming berpikir sejenak dan mengangguk. Qiu Yue benar-benar mendengarkan Lu Ming, dan dia secara alami mengikuti Lu Ming. Pria tua itu, bersama beberapa orang lainnya, berseri-seri dengan gembira. Lu Ming dan Lu Ming mampu bergerak di pegunungan dan membunuh ular raksasa Kaisar Wu Yizong. Itu menunjukkan bahwa kekuatan mereka tidak lemah. Jika mereka bergabung, kekuatan mereka juga bisa ditingkatkan. Lu Ming bergabung dengan mereka terutama karena dia ingin melihat buah roh kudus. Jika dia bisa mengambil beberapa dari mereka, akan lebih baik untuk memberikannya kepada orang tuanya nanti. Kemudian, Suang nyaman memperkenalkan satu sama lain. Lu Ming tahu bahwa nama lelaki tua itu adalah Han Zong. Mereka berempat adalah kelompok pemburu harta karun. Ada banyak kelompok pemburu harta karun sejak tanah Shen Huang berubah dan semua jenis ramuan mulai pulih. Sesuai namanya, orang-orang ini berjalan di berbagai gunung dan sungai terkenal, mencari berbagai macam obat ajaib dan obat suci, yang dapat digunakan untuk bertukar berbagai sumber daya kultivasi. Kali ini, banyak kelompok pemburu harta karun datang ke Gunung Wuyuan. Setelah perkenalan, kerumunan terus berangkat, dan lelaki tua itu pergi ke kedalaman pegunungan. Saat kamu berjalan, kamu mencari obat mujarab. Di depanku, aroma obat yang kuat. Tiba-tiba, ekspresi Han Zong bergerak. Lu Ming dan Qiu Yue juga mencium aroma obat yang kuat dari depan. Orang-orang bergegas maju, langsung melihat sepotong kecil rumput kristal ungu. Anggrek Bauhinia. Hati Lu Ming tergerak dan mengenali rumput itu. Anggrek Bauhinia, sejenis obat suci tingkat rendah, memiliki pengaruh besar pada seni bela diri di tanah suci dinasti Ming. Semuanya ada 7. Mata Han Zong berbinar.
7 jenis ramuan muncul sekaligus, yang sangat berharga. Tapi itu jelas tidak mudah didapat. Desis. Di tanah, terdengar suara mendesis, dan benang sutra ungu berenang. Itu adalah ular kecil, hanya seukuran sumpit, sebening kristal. Luming melirik untuk melihat 11. Wah, wah. 11 ular kecil menembaki kerumunan. Ayo pergi. Hanzong meraung dan membunuh 11 ular kecil bersama yang lainnya. 11 ular kecil ini semuanya sangat dibudidayakan, dan mereka semua memiliki wilayah Kaisar Wu. Yang terkuat adalah Triple Emperor Wu, yang sebanding dengan Hanzong. Apakah tanah ini masih Tuhan? Luming tersenyum pahit. Dia benar-benar memiliki ilusi. Ini di Yuanlu. Saat itu, di tanah Shen Huang, salah satu tokoh terpenting Kaisar Wu adalah penguasa. Ia mampu menciptakan kekuatan hegemonik dan mendominasi pihak lain. Wu Huang Erzong, itu hampir menjadi master, tak terkalahkan. Dan Wu Huangshan, itu adalah sebuah legenda. Xie berlari, periode puncak, adalah Kaisar Wu III, prestise luar biasa. Tapi sekarang, sarang ular di gunung besar adalah pencapaian kerajaan Kaisar Wu. Yang terkuat adalah Wu Huangshan Chong. Biarkan Luming benar-benar merasakan kekacauan ruang waktu, seolah-olah masih dalam Yuanlu. Kapan? Hanzong dan yang lainnya bertarung melawan 11 ular ungu kecil. Hanzong bertarung sendirian dengan ular Kaisar Wu, sementara yang lain bertarung melawan ular lain. Luming dan Qiu Yue juga bergerak. Tentu saja, mereka tidak menggunakan kekuatan penuh mereka. Mereka hanya menggunakan sebagian dari kekuatan mereka. Puff, puff. Luming dan Qiu Yue memotong 2 ular kecil secara berurutan, yang mengejutkan beberapa ular lainnya. Qiu Yue lebih kuat dari yang mereka kira. Membunuh. 2 pria besar dan wanita parubaya pecah dengan segala macam gerakan pembunuhan, dan akhirnya menekan beberapa ular kecil dan akhirnya membunuh mereka. Ada pencapaian, tapi bukan efektivitas tempur yang tinggi. Luming diam-diam menggelengkan kepalanya. Dia menemukan bahwa meskipun kultivasi orang-orang ini telah mencapai tingkat Kaisar Wu, kekuatan tempur mereka jauh lebih buruk daripada orang-orang yang memiliki peringkat Yuan dan Lu yang sama. Karena orang-orang ini, kurangnya keterampilan lapangan. Ya, Hanzong dan yang lainnya sembrono dan sembrono. Ini normal, sekarang dunia pulih dan vitalitas sangat meningkat. Prestasi banyak orang telah membuat kemajuan besar. Namun, keterampilan seni bela diri di lapangan tidak akan muncul begitu saja. Misalnya, 2 pria parubaya sama-sama memiliki kultivasi ganda Kaisar Wu. Namun, bagi mereka yang sama dengan Kaisar Wu, mereka hanya bisa menekan mereka dengan enggan. Setelah sekian lama bekerja keras, mereka hanya bisa dibunuh. Namun, Hanzong tertinggal dalam pertempuran dengan ular itu. Ular ungu kecil itu secepat kilat dan sekeras besi. Hanzong sedang terburu-buru. Wah! Saat itu, arah lain, kilat ungu, bergegas ke Hanzong. Ular ungu kecil lainnya, dan kultivasi, juga merupakan triple dari Kaisar Wu. Tidak baik. 2 pria bertubuh besar, wanita parubaya itu terkejut. Sebenarnya, ada seekor ular ungu kecil yang bersembunyi di sisi Kaisar Wu. Saat ini, dia tiba-tiba menyerang dan membunuh Hanzong. Hanzong sendirian untuk menangani satu, telah berjuang, sekarang ada serangan lain, dia tidak bisa menghindarinya. Sudah terlambat bagi kedua pria itu untuk menyelamatkan. Pada saat ini, Luming tiba-tiba muncul di belakang Hanzong dan meledak. Kekuatan telapak tangan melonjak, langsung pukul ular itu. Tentu saja, Luming tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Kalau tidak, ular ungu kecil itu pasti sudah mati. Tapi dalam blok seperti itu, yang lain akhirnya bereaksi. Ayo pergi. 2 pria parubaya, wanita parubaya, membunuh ular itu satu demi satu, dan ketiganya bergandengan tangan untuk melawan ular itu. Luming dan Qiu Yue bergabung dengan kelompok pertempuran, berpura-pura menyerang, dan segera setelah itu, membunuh ular itu. Kemudian dia membantu Hanzong untuk membunuh ular kecil itu. Kekuatan bertarung saudara Lu benar-benar bagus. Bagaimana kalau bergabung dengan kelompok pemburu harta karun kita di masa depan dan mencari harta bersama? Hanzong membuka mulutnya, mengungkapkan warna harapan. Bab 2165, Subscribe Penatua. Hanzong mengundang Luming untuk bergabung dalam perburuan harta karun. Yang lain juga berharap. Kekuatan Luming barusan di luar dugaan mereka. Aku khawatir Luming juga orang kuat dari 3 tingkat Kaisar Wu. Bahkan kekuatan bertarungnya masih di atas Hanzong. Jika Luming dan Luming dapat bergabung dengan mereka, kekuatan kelompok pemburu harta karun mereka akan meningkat pesat. Luming menggelengkan kepalanya dan menolak. Bagaimana dia bisa bergabung dengan perburuan harta karun seperti itu? Dengan Hanzong dan yang lainnya, dia hanya ingin pergi ke Gunung Wuyuan bersama mereka. Melihat penolakan Luming, Hanzong dan yang lainnya kecewa. Kakak Lu, aku sudah tua. Aku ingin memberitahu kamu bahwa meskipun kamu tidak lemah dalam kultivasi, sekarang dunia sedang bangkit kembali, dan semua orang membuat langkah besar. Terutama di pegunungan yang luas, kamu akan menghadapi lebih kuat monster dan binatang yang lebih berbahaya. Kamu masih membutuhkan bantuan dari orang lain.
Han Zong tidak menyerah dan berkata lagi. Implikasinya, meskipun kultivasi Luming bagus, tentu saja tidak cukup hanya mengandalkan kalian berdua. Kamu perlu bekerja sama dengan orang lain. Terima kasih sudah mengingatkanku. Luming tersenyum, masih tidak setuju. Anak muda masih terlalu sombong. Aku telah melihat banyak orang seperti kamu yang percaya diri dan kuat, tetapi pada akhirnya mereka semua mati. Seorang pria parubaya tidak bisa menahan cibiran. Jangan bicara omong kosong. Teriak Han Zong, dan pria besar itu tutup mulut. Kakak Lu, jangan pedulikan. Dia tidak tertarik. Han Zong menjelaskan sambil tersenyum. Tidak ada salahnya. Luming samar-samar tersenyum, dengan keadaannya saat ini, berdiri di puncak titik ini, benar-benar tidak memiliki perasaan. Selain itu, selama dia mendapatkan buah roh kudus setelah pergi ke Gunung Wuyuan, dia tidak akan bertemu dengan Han Zong dan lainnya. Setelah itu, Han Zong memetik 7 anggrek Bauhinia. Kakak Lu, terima kasih atas bantuanmu kali ini. Totalnya ada 7 tanaman. Bagaimana kalau kalian bertiga? Han Zong menyerahkan 3 anggrek Bauhinia kepada Luming. 7 anggrek Bauhinia, 6 di antaranya, tapi kali ini Luming berusaha lebih keras, jadi dia membagi Luming 1 lagi. Luming tidak sopan, lambaian tangan akan mengumpulkan 3 anggrek Bauhinia. Selanjutnya, masa terus bergerak menuju Gunung Wuyuan. Sepanjang jalan, dia mendapat obat suci, yang dibagi rata. Wah! Tiba-tiba, di gunung di depannya, cahaya pelangi yang mengerikan meledak ke arah Han Zong. Kembali. Wajah Han Zong berubah dengan liar dan dia mundur dengan cepat. Ledakan. Tempat dia baru saja berdiri tiba-tiba terbuka dan sebuah lubang besar muncul. Sua, sua. Ada total 5 atau 6 sosok, yang bergegas ke arah mereka dari segala arah. Peluang pembunuhan dingin membuat orang kedinginan. Tidak, ini perburuan harta karun. Ayo pergi, pergi. Han Zong meraung dan mundur bersama beberapa orang lainnya. Faktanya, krisis terbesar mereka bukanlah monster, tetapi orang-orang dari kelompok pemburu harta karun lainnya. Jika kamu bertemu dengan kelompok pemburu harta karun yang kuat di alam liar, pihak lain memiliki kemungkinan besar untuk membunuh dan merebut harta karun tersebut. Jelas, mereka telah menemukan perburuan harta karun. Han Zong dan yang lainnya mundur, tetapi kecepatan pihak lain sangat cepat. Ledakan. Jejak telapak tangan yang mengerikan, sebesar gunung, menyelimuti Han Zong dan yang lainnya. Han Zong, 2 pria besar dan seorang wanita parubaya, banyak minum dan bergandengan tangan untuk melawannya. Namun, Han Zong baik-baik saja ketika telapak tangannya jatuh. Dia hanya mundur beberapa langkah. Yang lainnya semua gemetar hebat dan muntah darah. Huang Xichong. Han Zong meraung. Ledakan, ledakan. Mereka dikelilingi oleh 6 sosok dari segala arah, dan satu persatu mereka mengeluarkan bau yang tidak sedap. 3 Huang, 2 Huang, dan 1 Huang. Luming dengan mudah merasakan kekuatan pihak lain. Huang Wuchong. Han Zong putus asa. Membunuh. Orang kuat dari 5 senjata berat Huang di sisi lain, memegang pedang, langsung membelah Han Zong. Han Zong tidak bisa menghentikan pisau ini, sama sekali tidak bisa menghentikannya. Han Zong dan yang lainnya putus asa. Namun, saat ini, sosok Luming tiba-tiba muncul di depan Han Zong, dan pisaunya memotong langsung ke arah Luming. Luming. Han Zong terkejut. Meskipun Luming Xiu bagus, dia tidak bisa menghentikan pisaunya. Jika dia memblokirnya seperti ini, dia baru saja dibunuh. Tapi saat berikutnya, dia tertegun. Luming mengulurkan 2 jari dan dengan lembut menjepit pedangnya. Pedang berhenti di tangan Luming dan tidak bisa bergerak. Ini. Han Zong, serta 2 pria besar, wanita parubaya, harus menatap mata mereka. Itu adalah pedang dari 5 Kaisar Wu yang kuat. 3 senjata berat Kaisar Wu pasti akan dibunuh dengan 1 pisau, dan keempatnya akan rusak parah. Namun, Luming mengulurkan 2 jari dan dengan mudah menjepit pedang lawan. Kultivasi apa ini? Kekuatan macam apa ini? Orang-orang di sisi lain juga tertegun. 5 orang berat Kaisar Wu bahkan lebih ketakutan. Dia sangat jelas tentang kekuatan pisaunya, tapi jari-jari Luming stabil seperti gunung Tai. Tidak peduli bagaimana dia meledak, sulit untuk bergerak. Pergi, pergi, pergi. 5 orang berat Wu Huang meraung. Dia tahu bahwa dia telah bertemu dengan seorang guru yang mengerikan. Jika dia tidak pergi, dia akan mati. Dia menyerahkan pedangnya dan mundur dengan liar. Sudah larut, sekarang. Luming membuka mulutnya dengan ringan dan menjepitnya dengan jari-jarinya. Kong. Pedang itu pecah menjadi 6 bagian, yang masing-masing diarahkan ke 1 orang. Puff, puff, puff. Darah memercik ke segala arah. Karena Master, tidak peduli apakah mereka Wu Huang Sancong, Wu Huang Xichong, atau Wu Huang Wuchong, semuanya tertusuk dan jatuh di tempat. Han Zong, ada 2 pria besar, wanita parubaya, terpana dan benar-benar terpana. Karena Master, yang terburuk, tidak lebih lemah dari Han Zong, tapi sekarang mereka dibunuh oleh Luming. Luming bahkan tidak bergerak selangkah pun.
Mereka kedinginan dan tahu bahwa mereka telah bertemu dengan kesombongan yang mengerikan. Apa kultivasi Luming? Huang 7, atau Huang 8, atau bahkan lebih kuat. Butuh waktu lama bagi mereka untuk bereaksi. Luming, itu salahku sebelumnya. Kamu tidak ingat penjahatnya. Terutama salah satu pria besar, wajahnya memerah, dan dia meminta maaf kepada Luming. Sebelumnya, dia tidak marah karena Luming tidak bergabung dengan mereka dan mencemooh Luming karena terlalu sombong. Tapi sekarang kami menemukan bahwa Luming tidak sombong. Dia jelas memiliki kekuatan seperti itu dan tidak memandang mereka sama sekali. Kekuatan mereka tidak membantu Luming. Luming tersenyum ringan dan tidak peduli. Dengan lambaian tangannya, dia menyingkirkan cincin penyimpanan ke 6 orang itu dan berkata, ayo pergi ke Gunung Wuyuan. Kerumunan terus berangkat menuju Gunung Wuyuan, tetapi setelah itu, sikap Han Zong dan yang lainnya terhadap Luming dan Qiu Yue sangat berubah dan menjadi sangat terpesona. Setelah melewati beberapa gunung berturut-turut, ada puncak besar di depan aku yang menembus awan. Gunung Wuyuan, ini dia. Bab 2166, Subscribe Penatua. Bahkan jika mereka jauh, Luming dapat melihat ada pohon besar di puncak Gunung Wuyuan. Seluruh tubuh memancarkan cahaya kristal, seperti pohon dewa. Di dahan pohon besar itu, ada 9 buah, yang berwarna merah seperti giok api dan harum dengan obat. Ini adalah buah Roh Kudus, tetapi sekarang belum matang. Di sekitar puncak gunung, kamu bisa melihat kerlap-kerlip sosok dari waktu ke waktu. Mereka semua adalah kelompok pemburu harta karun di sini. Tetapi sekarang buah Roh Kudus belum matang, dan tidak berpengaruh sama sekali. Jadi semua orang menunggu buahnya matang. Luming dan mereka juga terbang ke depan. Ledakan. Pertempuran sengit terjadi di hutan pegunungan di depan. Ada 2 kelompok pemburu harta karun yang saling bertarung, dan beberapa orang terbunuh dari waktu ke waktu. Segera setelah itu, salah satu kelompok pemburu harta karun digantung, dan cincinnya diambil, dan jenazahnya ditinggalkan di sini selamanya. Kelompok pemburu harta karun yang menang juga menemukan Luming dan mereka, menatap mereka dengan dingin lalu pergi. Di dekat Gunung Wuyuan, ada semakin banyak kelompok pemburu harta karun. Kesadaran spiritual Luming telah dikirim. Setidaknya ratusan kelompok pemburu harta karun telah ditemukan, dengan ribuan orang. Orang-orang ini saling memandang dengan mata dingin dan tanpa tangan. Jelas, mereka sedang menunggu saat buah Roh Kudus matang. Begitu semangat matang, akan terjadi pertarungan sengit. Tapi itu sepadan demi Roh Kudus. Buah Roh Kudus dapat membuat orang kuat di Tanah Suci. 9 buah Roh Kudus adalah 9 orang kuat di Tanah Suci. Meskipun langit dan bumi telah banyak berubah, dan pencapaian semua orang melonjak, tempat-tempat suci masih sangat langka. Setiap Tanah Suci adalah yang paling kuat. Tentu saja, ini tidak termasuk para master dari Yuan dan Lu, tetapi mengacu pada tanah air Shen Huang. Para master Yuan Lule itu begitu kuat sehingga mereka tidak bisa dibandingkan. Tiba-tiba, sekelompok orang melangkah ke arah Luming, dan mereka datang. Total lebih dari selusin, nafasnya keras, masing-masing adalah master. Ini adalah perburuan harta karun yang sangat kuat. Kamu adalah kelompok pemburu harta karun yang lemah, dan kamu ingin memperjuangkan buah Roh Kudus. Kamu benar-benar bingung. Serahkan cincin penyimpanan dan keluar dari sini. Seorang pria kuat berusia 30-an berteriak. Wajah Han Zong memutih. Kelompok pemburu harta karun ini terlalu kuat. Itu jelas jauh lebih kuat daripada yang menyerang mereka sebelumnya. Dalam menghadapi perburuan harta karun seperti itu, mereka tidak punya pilihan selain memenuhi kebutuhan satu sama lain. Mata beberapa orang, mau tak mau menatap Luming. Mereka berharap Luming dapat menciptakan keajaiban, karena mereka tidak mau menyerahkan cincin penyimpanan. Panen di ring penyimpanan, semuanya ditukar dengan kehidupan. Apa, jika kamu tidak menyerahkan cincin penyimpanan, kamu ingin mati? Suara pria kuat itu menjadi dingin. Orang-orang lain dalam kelompok pemburu harta karun semua mencibir. Resimen berburu harta karun, sebuah profesi yang baru muncul dalam beberapa tahun terakhir, berjalan di berbagai gunung dan sungai yang berbahaya, dan terbiasa bertarung hidup dan mati. Tidak ada kekuatan, hanya jalan buntu. Pergilah. Pada saat ini, suara dingin terdengar. Dari Luming. Pria kuat itu tertegun. Melihat Luming, dia sepertinya berpikir bahwa dia telah mendengar sesuatu yang salah. Anak laki-laki ini, sebenarnya, menyuruhnya pergi. Kamu gila. Ledakan. Ada nafas yang kuat dalam dirinya. Huang Qicong. Pria kuat ini memiliki 7 prestasi Kaisar Wu. Di bawah tekanan yang mengerikan, wajah orang lain dalam kelompok pemburu harta karun berubah, dan banyak orang menunjukkan ekspresi bermartabat. Huang Qicong, di antara semua kelompok pemburu harta karun, adalah yang teratas. 7 tekanan berat Kaisar Wu, terus-menerus terhadap Luming mereka menekan. Luming dan bulan musim gugur. Tapi 4 Han Zong, bagaimanapun, mengubah wajah mereka dan gemetar, seolah-olah mereka ditekan oleh gunung. Nak, mati. Pria kuat itu mengaum dan menyerang Luming. Kau yang mati. Luming membuat suara samar.
Di matanya, sinar kematian melintas di matanya. Kemudian, cahaya kematian tiba-tiba muncul pada pria kuat itu, menyelimutinya. Ah! Pria kuat itu mendesis dan mematahkan paru-parunya. Kemudian, di mata semua orang, dia berubah menjadi abu dan menghilang. Meringkik. Terdengar suara menghisap udara dingin. Orang kuat dari 7 tingkat Kaisar Wu langsung dibunuh dan diubah menjadi abu terbang. Kuncinya adalah tidak ada yang bisa melihat bagaimana Luming bergerak. Golum. Keempat pria Hanzong menelan ludah mereka dan terkejut. Tampaknya kekuatan Luming jauh di luar imajinasi mereka. Apakah kamu ingin mati juga? Luming melihat sisa perburuan harta karun. Orang-orang itu menghadapi perubahan gila, mundur gila, sekejap mata menghilang, kemana berani bergerak. Mata orang lain yang memandang Luming juga penuh kekaguman. Inilah yang diinginkan Luming. Dengan cara ini, orang lain tidak akan berani memukul mereka dan menyimpan banyak masalah. Siapa pemuda ini yang belum pernah melihat kekuatan yang begitu mengerikan? Apakah itu pria kuat dari Yuan dan Lu? Tidak mungkin, dari Yuan dan Lu, semua orang sangat mengerikan. Umumnya, tanah suci seperti semut mol di depan mereka, dan tidak ada yang lemah. Ya, tapi pemuda ini, terlihat muda, memiliki kekuatan yang luar biasa. Apakah dia salah satu dari 10 besar Tianjiao di tanah Shen Huang? Tidak, aku telah melihat setiap satu dari 10 besar Tianjiao hari ini. Tidak ada orang seperti itu. Beberapa orang berbisik. 10 Tianjiao. Luming menunjukkan sedikit ketertarikan. Kerumunan terus menunggu. Melenguh, melenguh. Tiba-tiba, di cakrawala yang jauh, terdengar raungan ternak yang memekakkan telinga. Kemudian orang banyak melihat bahwa 5 atau 6 lembu raksasa, sebesar gunung, berlari ke sisi ini, menginjak-injak kehampaan yang bergemuruh. Jelas, mereka hanya 5 atau 6 ekor sapi, tetapi mereka seperti ribuan pasukan. 5 atau 6 banteng raksasa sangat cepat. Dalam sekejap, mereka mencapai langit di atas gunung Wuyuan. Kemudian tubuh sapi raksasa itu berubah drastis dan berubah menjadi 6 orang kuat bertubuh besar. Nafas yang mengerikan meledak dan membuat wajah semua orang berubah dengan liar. Itu yang kuat di istana Senyu. Beberapa orang berseru, ketakutan. Mengaum, mengaum. Pada saat ini, di sisi lain arah, terdengar suara raungan binatang. Orang-orang melihat, beberapa serigala raksasa, menarik kereta, berpacu untuk datang, dalam sekejap mata datang ke langit gunung Wuyuan. Di dalam kereta, ada 7 pria kuat dengan kulit binatang. Ini dari Aula Manlong. Seru lainnya. Kaisar menjadi, suci dan lengkap. Mata Luming meledak dengan gumpalan cahaya. Dia bisa melihat sekilas pencapaian orang-orang ini. Di dalam, setengah dari mereka adalah yang kuat di alam kuasi kekaisaran, dan sisanya adalah yang paling suci dan sempurna. Ini jelas bukan penduduk asli tanah Shen Huang. Hanya 10 tahun setelah pemulihan tanah Shen Huang, sangat tidak mungkin keberadaan yang begitu kuat untuk dilahirkan. Kebanyakan dari orang-orang ini berasal dari Yuan Lu. Yang mengejutkan Luming, orang-orang ini bukanlah Changzu, Dizu, atau Yunzu. Selain Changzu, Yunzu dan Dizu, apakah ada tempat lain di mana terdapat susunan transmisi yang mengarah ke kelompok benua Shengsu? Dalam benak Luming, pikiran berubah. Bab 2167, Subscribe Penatua. Segera, Luming bertanya kepada Hanzong berapa banyak pasukan dari Yuan dan Lu yang berasal dari tanah Shen Huang. Hanzong memberitahu kami bahwa ada 3 kekuatan dari Yuan dan Lu. Masing-masing dari mereka sangat kuat dan memiliki panglima tertinggi yang mengerikan. Itu adalah Kaisar Wu yang lebih unggul dan tak terkalahkan. 3 kekuatan, masing-masing berbasis di satu sisi, membagi tanah Shen Huang. Di antaranya, Istana Senyu kini menempati posisi terbaik, bagian dari wilayah Donghuang dan Zhongzhou. Ada juga Istana Manlong dan klan Kaisar, menempati wilayah lain. Di antara mereka, keluarga kekaisaran menempati sebagian besar wilayah Zhongzhou. Misalnya, kota kekaisaran naga dari Liga Naga asli berada di bawah kendali keluarga kekaisaran. Klan Kaisar. Mata Luming meledak dengan kecemerlangan yang cemerlang. Sua, sua. Pada saat ini, di kejauhan, ada tembakan pelangi lain, sebuah bayangan, muncul di udara. Beberapa dari mereka mengenakan jubah kaisar dan mahkota batu giok, seperti seorang kaisar. Ada beberapa lainnya, terutama besar, ditutupi dengan lapisan besi tebal, ada cahaya hitam menyebar, tidak bisa melihat penampilan. Klan Di, dan klan Dewa Jahat. Di mata Luming, kesempatan untuk membunuh lebih serius. Ini benar-benar keluarga Di, tampaknya Kaisar Si dengan naif datang ke tanah Shen Huang. Orang-orang yang ditutupi dengan baju besi tidak dapat dilihat oleh orang lain, tetapi Luming dapat melihat melalui mereka sekilas. Mereka adalah dewa jahat. Jelas, Kaisar Sitian membawa beberapa orang kuat ke tanah Shen Huang dan menduduki wilayah yang luas. Bahkan kota kekaisaran naga ditempati oleh Kaisar Sitian. Dikatakan bahwa Kaisar Yi, penguasa satu sisi, berasal dari klan kekaisaran. Hanzong berbicara dengan suara rendah. Aku tidak berharap kamu datang juga. Banteng besar di istana. 9 buah roh kudus ini tidak buruk. Keluarga kerajaan kita akan mengambilnya.
Keluarga kaisar berbicara sendirian. Kamu menginginkannya. Konyol, 9 buah roh kudus ini milik Aula Manlong kami. Seorang pria besar membuka mulutnya di Aula Manlong. Ketiga belah pihak meledakkan suasana yang kuat, masing-masing menurut satu sisi, saling berhadapan. Semua orang dari kelompok pemburu harta karun menghela nafas bahwa mereka tahu bahwa ketika kekuatan kuat dari 3 Yuan dan tanah datang, mereka tidak memiliki harapan. Orang-orang ini sangat kuat. Siapapun dapat menyapu semuanya. Apa yang paling suci dan calon kaisar inginkan dari Roh Kudus? Lu Ming memiliki beberapa keraguan. Buah Roh Kudus, meskipun jarang, tidak banyak berguna bagi dunia yang suci dan semi-kekaisaran. Kecuali digunakan untuk melatih generasi muda. Mole, apakah ini benar-benar cara para pelacur ini untuk menyingkirkan semut? Pada saat ini, seorang lelaki dari keluarga kekaisaran melirik semua orang dalam kelompok pemburu harta karun, dengan sedikit sikap acuh tak acuh dan sedikit rasa jijik. Tanah Shen Huang hanyalah sudut dari tanah tandus. Di mata mereka, itu sama rendahnya dengan semut mole. Bagus untuk menyelamatkan orang-orang ini agar tidak menghalangi jalan ke sini. Istana Shen Yu juga mulut yang ringan. Tidak baik. Semua orang dalam perburuan harta karun menjadi liar. Tuan, kami tidak punya niat untuk bersaing dengan kamu untuk mendapatkan buah Roh Kudus. Kami akan segera mundur. Tuan, ayo pergi sekaligus. Banyak orang berteriak ngeri dan mundur dengan liar pada saat bersamaan. Bertarunglah dengan kami untuk buah Roh Kudus. Apakah kamu semut yang memenuhi syarat? Seorang lelaki kuat dari keluarga kekaisaran mencibir dan melangkah maju. Di antara ombak, cahaya pedang yang terang meledak dan memotong ke satu arah. Ah, tolong. Tidak. Arahnya menjerit, dan tidak ada cara untuk melawannya. Terlepas dari tingkat kultivasinya, dia langsung terbunuh, dan selusin orang terbunuh sekaligus. Hahaha. Yang kuat dari keluarga kekaisaran tertawa. Menurut mereka, orang-orang di negeri Shen Huang bukanlah manusia, melainkan semut mole. Mereka bisa dibunuh sesuka hati. Menyentuh. Orang-orang kuat istana Shen Yu juga melangkah maju dan berencana untuk memulai. Pergi, Lu Ming, ayo pergi. Wajah Han Zong sangat berubah dan dia mendesis dan meraung. Pada saat ini, perubahan mendadak muncul. Di puncak Gunung 5 Yuan, pohon besar memancarkan cahaya cemerlang. Di antara mereka, kecemerlangan 9 buah Roh Kudus lebih cemerlang. Jalur sirkulasi Xia Guang, wewangian obat tak tertandingi, tersebar di seluruh dunia. Buah Roh Kudus, untuk menjadi dewasa. Yang kuat di keluarga kekaisaran dan yang berkuasa di istana Shen Yu menarik langkah mereka dan melihat buah Roh Kudus. Semua orang menarik napas panjang dan tahu bahwa mereka telah diselamatkan. Orang kuat Yuan Lu tidak keberatan berurusan dengan mereka lagi. Buah Roh Kudus adalah milik kita. Orang-orang kuat dari keluarga kekaisaran bergegas ke pohon buah Roh Kudus. Keluar dari sini. Istana Shen Yu, orang kuat dari Balai Manlong, juga membunuhnya. Ledakan, ledakan. Untuk memperebutkan buah Roh Kudus, ketiga kubu yang kuat terlibat perkelahian, dan perang yang mengerikan pecah di atas Gunung Wuyuan. Teror yang bagus, apakah ini keberadaan teratas di Tanah Suci? Sangat kuat. Dikatakan bahwa Tanah Suci dibagi menjadi Ming Seng, Da Seng, Zi Seng, dan Kaisar Semu. Ketika Kaisar Semu naik, dia adalah Kaisar Wu. Orang-orang ini adalah yang paling suci dan Kaisar Semu. Ya, Kaisar yang akan datang bisa membuat sungai. Orang kuat Yuan dan Lu benar-benar terlalu kuat. Banyak orang berteriak. Saat itu, di negeri Shen Huang, tidak ada yang mengetahui hal ini. Pada saat itu, Raja Seni Bela Diri dan yang berat adalah penguasa, dan ketiga kaisar adalah legenda. Belum lagi Tanah Suci. Tanah Suci, menurut kesan semua orang, adalah legenda, dan tidak ada yang tahu pembagian spesifik dari Tanah Suci. Tapi sekarang, dengan pemulihan langit dan bumi, dan munculnya kultivasi orang, pada saat yang sama, kedatangan orang-orang kuat dari dinasti Yuan dan Lu, alam seni bela diri yang lebih tinggi telah menyebar secara alami. Tiga kubu bertempur dengan sengit. Lu Ming, ayo ambil kesempatan ini dan cepat pergi. Han Zong cukup baik, dia ingin meminta Lu Ming untuk melarikan diri. Jika keluarga kaisar dan tiga kekuatan lainnya menang atau kalah, mereka akan tamat. Pergilah, kemarilah, tujuannya adalah buah Roh Kudus. Buah Roh Kudus sudah matang. Sayang sekali pergi tanpa mengambil sedikit pun. Lu Ming tersenyum kecil, lalu di mata Han Zong dan yang lainnya, dia melangkah menuju pohon buah Roh Kudus. Bulan musim gugur mengikuti Lu Ming. 4 orang Han Zong, lidah terikat, benar-benar terpana. Di hadapan tiga kekuatan yang kuat, Lu Ming sebenarnya ingin memetik buah Roh Kudus. Ini adalah tindakan mencari kematian, benar-benar mencari kematian. Namun, ketiga kekuatan itu berasal dari Yuan dan Lu. Namun, beberapa dari mereka adalah Kaisar Zun. Mereka terlalu kuat untuk meledakkan mereka sampai mati. Tidak peduli seberapa kuat Lu Ming, dia tidak bisa menjadi lawan dari orang bijak tertinggi dan menjadi kaisar, yang sama sekali tidak mungkin. Orang-orang terkuat di tanah Shen Huang baru saja membobol Ming Sheng, yang jauh dari Yuan dan Lu.
Bahkan jika Luming berasal dari Yuan dan Lu, bagaimana dia bisa bersaing dengan Kaisar ketika dia masih sangat muda? Tidak hanya mereka, anggota kelompok pemburu harta karun lainnya juga melihat Luming dan Qiuyue berjalan menuju pohon buah Roh Kudus, dan mereka semua sedikit bingung. Apa yang mereka lakukan? Apakah kamu ingin memancing di perairan yang bermasalah dan memetik buah Roh Kudus? Ini adalah pencarian kematian untuk buah merah. Itu lemak babi, gila. Semua orang berpikir bahwa Luming sedang mencari kematian. Dia meninggal. Di beberapa yang paling suci, Kaisar memetik buah di bawah kelopak matanya, bukan untuk mencari kematian. Apa itu? Sebaliknya, banyak orang tidak pergi. Mereka ingin melihat bagaimana Luming dan Qiuyue terbunuh. Bab 2168, Subscribe Penatua. Luming dan Qiuyue sangat cepat. Dalam sekejap mata, mereka sudah berada di dekat pohon buah Roh Kudus. Luming mengulurkan tangan. Di bawah genggaman, sebuah tangan besar mengembun. Dia memegang buah Roh Kudus di tangannya dan menyimpannya. Dan kemudian, ke yang kedua. Mencari kematian. Seorang lelaki kuat dari keluarga kekaisaran minum dan memotong cahaya pedang ke arah Luming. Di mata orang yang paling kuat, pedang ini tidak bisa melawan sepenuhnya. Bocah itu sudah mati. Seseorang mencibir. Keempat pria Hanzong juga menggelengkan kepala dan menghela nafas. Tapi saat berikutnya, mata mereka hampir melompat keluar. Tanpa melihatnya, Luming menamparkan pedangnya, menghancurkan cahaya pedang, dan meraih buah Roh Kudus di tangannya. Di jalan. Itu tidak mematahkan pedang, itu tidak menghalangi cahaya. Setiap orang memiliki tampilan demensia. Begitu juga dengan Han Xizong. Luming tidak hanya menghalangi cahaya pedang, tetapi juga menghancurkannya dengan satu tangan. Ternyata menulis itu mudah. Orang kuat dari klan kekaisaran, matanya membeku, dan kemudian mengeluarkan kesempatan membunuh yang dingin. Membunuh. Dia menyerahkan lawannya dan membunuh Luming. Dia memegang pedang kaisar dan menembakkan pedangnya ke langit. Dia memotong Luming. Roh ajaib. Luming bergumam. Begitu dia menginjak kehampaan, rune tak berujung muncul. Kemudian rune ini berubah menjadi bayangan hitam, seperti dewa kematian, memegang sabit kematian. Ini benar-benar hasil dari volume roh ilusi dari prinsip jalan Arrai. Gulungan roh ajaib dapat mengubah makhluk hidup apapun. Luming menggunakan gulungan roh sihir untuk mengubah dewa kematian. Dewa kematian memegang sabit kematian, dan membunuh yang kuat dari keluarga kekaisaran, dan sabit kematian dipotong. Yang pertama adalah orang kuat kaisar mundur dan memuntahkan darah. Yang kedua adalah tubuh dan kepala orang kuat kaisar dipisahkan dan dibunuh. Golum, golum. Terdengar suara menelan. Semua orang benar-benar terkejut. Adegan itu mati. Di mata orang-orang di tanah gurun dewa, orang kuat yang suci dan sempurna tidak terkalahkan. Tapi sekarang, Luming memadatkan dewa kematian dan membunuhnya dengan dua pisau. Seberapa kuat ini? Apakah pemuda ini seorang kaisar semu? Adegan ini, biarkan pasukan Yuan dan Lu lainnya, menunjukkan warna yang bermartabat. Setelah membunuh satu kaisar, Luming mengambil buah Roh Kudus yang ketiga. Hadirin sekalian, lebih baik kita bergandengan tangan dan membunuh orang ini terlebih dahulu, baru kemudian berperang demi buah Roh Kudus. Seorang calon kaisar dari keluarga kekaisaran berbicara. Aku punya niat ini, orang ini sombong dan tidak memperhatikan kita sama sekali. Dia harus dibunuh. Istana Zenius seseorang dengan cara acuh tak acuh. Segera, ketika pihak mencapai kesepakatan, semua berhenti, lalu tiba-tiba membunuh Luming. Nak, berani membunuh keluarga kaisarku, mati. Ambil buah Roh Kudus dan bunuh. Membunuh. Semua penguasa klan kekaisaran, Istana Zenius, dan Istana Manlong semuanya membunuh Luming, termasuk calon kaisar. Kekuatannya sangat menakutkan. Bahkan jika Luming adalah seorang kaisar, dia akan langsung dihancurkan. Namun, meskipun Luming adalah seorang kaisar semu, dia bukanlah seorang kaisar semu biasa. Ledakan. Luming keluar dan memotong dengan satu tangan. Telapak tangan ini, seperti pedang surgawi, menembus ruang. Tahukah kamu, benua Shenhuang saat ini tidak stabil seperti dulu, dan hampir tidak lebih buruk dari Yuanlu. Jika kamu ingin membuka ruang, kamu bahkan tidak bisa melakukannya. Semua orang menyerang, semua lari. Kekuatan yang mengerikan melonjak, hampir 20 ahli, semuanya terkejut, memuntahkan darah, dan menderita kerusakan parah. Beberapa dari mereka lemah, dan tubuh mereka meledak. Roh ajaib. Kemudian, Luming mengulurkan tangan sedikit, dan rune yang tak terbatas muncul, berubah menjadi puluhan dewa kematian. Dewa kematian ini tidak hanya diringkas dari aturan pertempuran, tetapi juga mengandung hukum lain. Lusinan dewa kematian membunuh orang dari tiga sisi. Puff, puff, puff. Darah memercik kemana-mana, kepala berguling. Orang-orang dari tiga kekuatan awalnya rusak parah akibat langkah Luming. Namun, mereka tidak bisa menahan serangan dewa kematian. Tiba-tiba, mereka terbunuh satu persatu. Ini hanya beberapa napas. Semua penguasa dari tiga kekuatan telah terbunuh, dan tidak satupun dari mereka yang tersisa.
9 buah roh kudus juga dipetik oleh Luming. Tampaknya legenda itu salah. Tidak mungkin buah roh kudus menciptakan tanah suci secara langsung. Luming mengambil pelajaran terakhir dari buah roh kudus dan melihatnya dengan hati-hati. Dengan penglihatan Luming saat ini, ditambah dengan pemahaman prinsip dan khasiat beberapa obat suci dapat dilihat dengan sangat teliti. Buah roh kudus, menurut legenda, tidak dapat langsung membuat tanah suci setelah meminumnya. Namun, jika diambil oleh setengah wali pada tahap ketiga, itu dapat meningkatkan peluang penyucian dan peluang memurnikan hati yang suci. Ini juga buah langka. Pada titik ini, semua orang membatu. Beberapa orang menggosok mata mereka dengan putus asa, mengira mereka sedang bermimpi. Banyak dari 3 orang kuat dari pasukan Yuan dan Lu dibunuh oleh Luming. Secara khusus, keempat Han Zong terkejut. Luming ikut dengan mereka. Terutama lelaki besar itu, yang sebelumnya juga mencemooh Luming, saat ini keringat dingin DC, semburan ketakutan. Jika Luming ingin berdebat dengannya dan menghembuskan nafas, dia akan mati. Bulan musim gugur, ayo pergi. Luming tersenyum dan menjauh dengan Qiu Yue. Saat melewati 4 orang Han Zong, dia melambaikan tangannya dan memaksa mereka untuk membungkusnya dan pergi bersama mereka. Dan yang lainnya setelah bunyi setengah bagus, baru bereaksi datang, langsung goreng kuali. Mereka berspekulasi bahwa Luming harus menjadi orang yang kuat dari Yuan dan Lu, jika tidak, dia tidak akan sekuat itu. Namun, mereka tidak tahu nama Luming, jadi nama, kematian berwajah hitam, tersebar, mengguncang tanah Tuhan. Keempat pria Luming dan Han Zong keluar dari gunung dalam sekejap dan berhenti. Yah, di sini aman. Luming meninggalkan kalimat dengan ringan, lalu pergi dengan bulan musim gugur dan menghilang dalam sekejap mata. Keempat pria Han Zong linglung dan kemudian menghela nafas. Luming dan Qiu Yue, jauh ke selatan, segera meninggalkan Beiyuan dan datang ke Zhongzhou. Zhongzhou sangat makmur, dengan kota-kota besar berdiri di antara langit dan bumi. Ini tidak terjadi pada tahun-tahun itu. Jelas, itu didirikan pada tahun-tahun ini. Luming dan Qiu Yue, mencari kota besar, masuk. Luming ingin tahu tentang situasi spesifik Liga Naga dan orang-orang di Liga Naga. Sebagai informasi, tempat terbaik adalah restoran. Ini adalah karakteristik manusia. Di restoran, makan dan minum bisa mengungkap banyak rahasia. Luming dan Qiu Yue memasuki sebuah restoran besar dan memesan makanan dan minuman. Kesadaran Luming Ling dikirim untuk mendengarkan obrolan orang lain. Setelah beberapa saat, mata Luming bergerak, dan dia mendengar berita yang berguna. Bab 2169. Sebuah suara, ke telinga Luming. Ini benar-benar dunia yang hebat sekarang. Dunia sedang berubah. Harta dan obat-obatan ada di mana-mana, dan orang-orang kuat muncul dalam jumlah besar. Kultivasi aku juga dapat menembus ranah Kaisar Wu. Seorang lelaki tua dengan rambut seputih salju menghela nafas dan matanya rumit. Awalnya, dengan bakatnya, dia hanya bisa menembus ranah roh, dan tidak banyak Shou Yuan. Tetapi ketika waktunya tiba, langit dan bumi berubah dan semuanya pulih. Prestasinya juga meningkat pesat. Dia bahkan melangkah ke ranah Kaisar Wu belum lama ini. Bagaimana mungkin dia tidak menghela nafas? Sekarang dunia ini penuh dengan ki asli. Itu tidak hanya meningkatkan kecepatan kultivasi, tetapi juga memiliki beberapa buah suci, yang dapat mengubah pembuluh darah dan mewujudkan evolusi. Itu bisa disebut teror. Namun, jumlah obat semacam itu relatif kecil, tetapi masih banyak orang yang mendapatkannya, dan bakat mereka meningkat pesat. Ya, lingkungan kultivasi hari ini terlalu bagus. Di masa lalu, itu tidak terbayangkan. Tidakkah kamu melihat bahwa orang-orang kuat Yuan Lu pun datang untuk menduduki wilayah itu? Berbicara tentang ini, ada peristiwa besar yang akan segera dimulai. Ini tentang 3 kekuatan Yuan dan Lu. Dikatakan bahwa 3 kekuatan Yuan dan Lu akan berkonfrontasi dalam 3 bulan untuk membagi kembali wilayah mereka. Apakah ada hal seperti itu? Di dalam restoran, banyak orang yang terkejut. Apa yang aku dengar dari selentingan, diperkirakan akan segera dipublikasikan. Tidak ada keraguan bahwa Dong Huang memiliki lingkungan terbaik dan banyak orang mendambakannya. Sekarang ditempati oleh Istana Senyu. Kaisar dan Ola Manlong ingin untuk menduduki Dong Huang. Pasti ada perang. Ya, tapi 3 kekuatan besar Yuan dan Lu tampaknya memiliki kekuatan yang hampir sama. Begitu ada perang, akan ada banyak korban jiwa. Dikatakan bahwa 3 kekuatan utama daratan akan dibagi menurut 3 pencapaian utama langit dan bumi, dan aku akan memutuskan apakah akan mengirim 3 kekuatan ke daratan sesuai dengan kesombongan Kaisar. Tanpa diduga, ada hal seperti itu, duel Tianjiao muda asli Shen Huang, tampaknya, setelah 3 bulan, akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Di restoran, banyak orang tertarik dan berkumpul di sekitar mereka yang mengetahui selentingan. Dikelilingi oleh orang-orang, pria itu sangat membantu, bergerak dan banyak bicara. Pria itu berkata bahwa duel setelah 3 bulan kemungkinan besar akan diadakan di Longhuangcheng, bekas markas Liga Naga. Sekarang, kota itu diduduki oleh Kaisar. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada orang tua aku. Apakah mereka di Longhuangcheng? Mata Luming memancarkan cahaya dingin, tetapi juga khawatir.
Ketika berbicara tentang Tianjiao, itu seperti awan kesombongan sekarang. Terutama Tianjiao 10 besar, mereka adalah naga dan phoenix seseorang, dan pencapaian mereka tidak dapat diprediksi. Ya, dikatakan bahwa ke-10 Tianjiao disembah oleh orang-orang kuat dari Yuan dan Lu. Tidak bisakah mereka menjadi kuat? Secara khusus, Tianjiao Ren Qianxing, peringkat nomor 1, adalah yang langka dan belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan Kaisar Sitian sendiri menerimanya sebagai murid. Ya, berbicara tentang Ren Qianxing, putra ini benar-benar luar biasa. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya hari ini. Menurutku, hanya Lu Ming, pemimpin Liga Naga pada tahun-tahun itu, yang bisa dibandingkan dengan Ren Qianxing. Memang itu. Orang-orang terus membicarakannya. Ketika mereka sampai di belakang, mereka berbicara tentang Lu Ming. Mereka tidak tahu, Tuhan sedang duduk di sini. Ya, sekelompok orang bodoh, apa yang kamu tahu? Saat itu, cibiran terdengar dan menyebar ke seluruh restoran. Kemudian, dari sebuah kotak, seorang pemuda keluar. Pria itu kurus dan kurus, dengan mata sipit. Dia memiliki banyak poin tajam antara pembukaan dan penutupan. Menurutmu apa yang kau miliki? Seorang lelaki tua yang baru saja membicarakannya sedang mengepalkan tangan. Sekelompok orang idiot berbicara tentang pahlawan dunia di sini. Hal seperti apa Lu Ming? Bagaimana Lu Ming bisa dibandingkan dengan Ren Qianxing, yang tidak layak mengangkat sepatu untuk Ren Qianxing? Belum lagi Ren Qianxing, 10 besar Tianjiao. Yang mana yang bisa dibandingkan dengan Lu Ming? Pemuda kurus itu mencibir. Wajah semua orang berubah. Tapi pikirkanlah, kali ini berbeda dari masa lalu. Apa kultivasi Lu Ming Cai pada tahun-tahun itu? Dikatakan bahwa banyak orang telah mencapai keadaan setengah suci, dan perbedaannya terlalu besar. Prestasi Tianjiao hari ini jauh di depan Lu Ming. Jika Lu Ming masih di sana, salah satu dari 10 besar Tianjiao dapat menggerakkan tangannya untuk menekannya. Hal yang sama berlaku untuk pemuda kurus. Sungguh konyol bahwa pemimpin Liga Naga adalah yang pertama di segala usia. Mereka yang disebut Tianjiao dapat dibandingkan dengan pemimpin Liga Naga. Konyol. Pada saat ini, suara dingin datang. Siapa? Keluar dari sini. Orang muda yang kering minum dingin. Kemudian, ada langkah kaki di tangga restoran, dan 2 pria dan wanita muda muncul. Bukit kecil, roh kecil. Mata Lu Ming cerah dan dia terkejut. Kedua pria dan wanita muda ini sebenarnya adalah 2 murid terdaftar dari Lu Ming, Zhuang Xiaoshan dan Zhuang Xiaorou. Ini kebetulan, aku tidak menyangka akan bertemu di sini. Lebih dari 10 tahun kemudian, keduanya telah menjadi sangat dewasa. Mereka terlihat seperti berusia 20-an. Namun, pada saat ini, kemarahan menggantung di kedua wajah. Lu Ming dipermalukan dan mereka sangat marah. Siapa kamu? Pemuda kurus itu bertanya sambil mencibir. Zhuang Xiaoshan. Zhuang Xiaorou. Mereka memberikan nama mereka. Ternyata itu kamu, 2 murid Lu Ming dalam legenda. Hei, kenapa? Laporkan ketidakadilan untuk tuanmu. Tapi aku mengatakan yang sebenarnya. Tuanmu mungkin baik pada waktu itu, tapi sekarang, itu sangat biasa. Bagaimana kamu bisa membandingkan dengan 10 besar Tianjiao sekarang? Pemuda kurus itu mencibir, penuh sarkasme. Sebelum perubahan langit dan bumi, tuanku berjalan keluar dari tempat terpencil di Donghuang, dan pergi melawan arus untuk melawan para pahlawan di dunia. Akhirnya, dia mengalahkan semua kekuatan hegemonik di Shenhuang dan mendirikan Liga Naga. Siapa yang bisa dibandingkan dengan pencapaian semacam ini di masa lalu? Sekarang yang disebut 10 Tianjiao, tetapi dengan mengandalkan lingkungan langit dan bumi yang baik, ditambah bimbingan Yuan dan Lu Qiangzi, kami telah membuat beberapa pencapaian. Dibandingkan dengan tuanku, itu bukan kentut. Zhuang Xiaoshan memiliki suara yang besar. Lancang. Pemuda kurus itu minum, dan tubuhnya dipenuhi dengan pembunuhan dingin dan berkata, berlututlah, tutupi mulutmu, dan tarik kembali kata-kata yang baru saja kamu ucapkan. Haha, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Jika tuanku belum pergi, ada apa dengan 10 besar Tianjiao? Pada masa itu, ketika tuanku ada di sini, Ren Qianxing bukan apa-apa. Dia bahkan tidak punya kualifikasi untuk melihat tuanku. Zhuang Xiaoshan mencibir, tegak dan tak kenal takut. Aku benar-benar akan memberi diriku medali emas. Hari ini aku bisa mempelajari keterampilan murid pemimpin aliansi naga. Wajah pemuda kurus itu menjadi lebih dingin, kesempatan membunuh melintas, dan nafasnya dingin, yang membuat suhu di atas restoran turun tajam. Apa? Dia Like, salah satu dari 10 yang paling dibanggakan. Setelah pemuda kurus melaporkan namanya, beberapa orang berseru bahwa pemuda kurus ini sebenarnya adalah salah satu dari 10 besar Tianjiao. Tidak heran Zhuang Xiaoshan mengatakan bahwa 10 besar Tianjiao tidak sebaik Lu Ming, dan pihak lain akan sangat marah. Dikatakan bahwa Like adalah pendukung kuat Ren Qianxing dan memiliki hubungan yang baik dengan Ren Qianxing. Yang lain berbisik. Zhuang Xiaoshan dan Zhuang Xiaorou sama-sama tampak bermartabat. Bab 2170. Zhuang Xiaoshan dan Zhuang Xiaorou memahami bahwa masing-masing dari 10 Tianjiao teratas di gurun Shenhuang sangat tinggi. Yang terpenting,
Mereka memuja orang-orang kuat Yuan dan Lu, dan memupuk keterampilan seni bela diri mereka yang kuat di lapangan. Mereka takut akan dikalahkan. Tapi sekarang, jika menyangkut reputasi Lu Ming, mereka harus bertarung. Pergi dan bertarung. Zhuang Xiaoshan membuka mulutnya, lalu melintas dan terbang keluar jendela. Zhuang Xiaorou juga bersama kami. Hei, hei. Li bisa berkedip di mata tepi yang dingin, tapi juga terbang keluar. Pergi, pergi dan lihat. Orang-orang di restoran juga terbang keluar untuk melihat kehebohan tersebut. Bulan musim gugur, ayo kita keluar juga. Jalan Lu Ming ke Qiuyue. Qiuyue mengangguk, dan mereka juga terbang keluar dari restoran. Lu Ming telah lama melihat bahwa Zhuang Xiaoshan dan Zhuang Xiaorou bukanlah lawan Li Ke. Hari ini, pencapaian Zhuang Xiaoshan dan Zhuang Xiaorou semuanya 8 dari Kaisar Wu. Dibandingkan dengan tahun itu lebih kuat, aku tidak tahu berapa kali. Awalnya, dengan bakat mereka, sulit untuk mencapai langkah ini, tetapi sekarang dunia sedang berubah. Pada awal perubahan langit dan bumi, orang kuat Yuan dan tanah tidak datang. Aliansi Naga adalah penguasa tanah Shen Huang, dan pasti memiliki banyak obat suci dan akar spiritual. Zhuang Xiaoshan dan Zhuang Xiaorou, sebagai murid terdaftar Lu Ming, pasti mendapatkan manfaat besar. Tidak mengherankan jika prestasi mereka telah mencapai langkah ini. Namun, Li Ke bahkan lebih kuat. Kultivasinya sudah merupakan tahap pertama dari Semisage, yang jauh lebih baik dari keduanya. Tinggi di langit, Zhuang Xiaoshan, Zhuang Xiaorou dan Li bisa berdiri berhadapan satu sama lain. Di sekeliling, orang-orang di sekeliling. Banyak orang mendengar bahwa satu pihak adalah Li Ke, salah satu dari 10 besar Tianjiao, dan pihak lainnya adalah murid Lu Ming, pemimpin Liga Naga. Kalian berdua, ayo lakukan bersama. Selesai, aku akan minum. Li Ke berbicara dengan sangat percaya diri. Aku akan menemuimu sendirian. Zhuang Xiaoshan melangkah maju dan sebuah tombak muncul di tangannya. Ledakan. Begitu tombak ditekan, bidang bumi berdifusi keluar dan bergerak menuju Li Ke. Sedikit kerja. Li bisa mencibir, cahaya pedang meledak di tangannya, membubung ke langit, dan memotong. Tanah Zhuang Xiaoshan langsung terbelah oleh cahaya pedang Li Ke. Tubuh Zhuang Xiaoshan mundur dengan liar, tapi masih ada satu luka pedang lagi di dadanya, yang membuat darahnya mengalir. Satu gerakan, Zhuang Xiaoshan terluka. Hahaha, ini sampah. Aku tidak bisa menghentikan gerakan apapun. Ini adalah murid Lu Ming. Kamu dapat melihat bahwa Lu Ming tidak begitu baik, dan betapa kamu menyombongkannya. Li Ke tertawa, penuh sarkasme. Jangan menghina tuanku, aku bodoh, kurang dari 1/10 tuanku. Zhuang Xiaoshan minum sangat banyak hingga matanya merah. Masih membual, kataku, kalian berdua pergi bersama. Li Ke memandang Zhuang Xiaorou dengan jijik. Zhuang Xiaorou melangkah keluar dan berdiri bersama Zhuang Xiaoshan. Ledakan, ledakan. Kedua belah pihak mulai lagi. Kali ini, Zhuang Xiaoshan dan Zhuang Xiaorou bergandengan tangan. Namun, mereka masih tak terkalahkan. Tanpa beberapa gerakan, Zhuang Xiaoshan dan Zhuang Xiaorou dikalahkan. Mereka memuntahkan darah dan mundur. Hahaha, itu sampah. Ini tak tertahankan. Bahkan jika tuanmu datang, kamu tidak akan menjadi lawanku. Li Ke tertawa liar. Diam. Zhuang Xiaoshan dan Zhuang Xiaorou minum banyak. Jika jenderal yang kalah berani menjadi sombong, hari ini kami akan menghapus kalian berdua sepenuhnya dan membuat kalian berdua benar-benar sia-sia. Mata Li Ke dingin, ke arah Zhuang Xiaoshan, Zhuang Xiaorou dua orang bergegas, cahaya pedang meledak, kekuatannya luar biasa. Aku akan bertarung denganmu. Zhuang Xiaoshan meraung dan menyapu dengan satu tembakan, seperti puncak gunung Tai. Xiaoshan, Xiaorou, bakatnya masih buruk. Di tengah kerumunan, Lu Ming menggelengkan kepalanya, dan kemudian dengan sedikit langkahnya, sebuah kekuatan menyembur keluar dan mengalir ke tubuh Zhuang Xiaoshan. Semua ini, kecuali bulan musim gugur, tidak ada yang ditemukan. Keterampilan kecil, rusak. Minum arogan Li Ke, cahaya pedang meledak, untuk menghancurkan kekuatan senjata Zhuang Xiaorou, omong-omong, memo Zhuang Xiaoshan. Ledakan. Tiba-tiba, kekuatan tombak Zhuang Xiaoshan melonjak. Tombak itu mempesona dan berubah menjadi ribuan kilometer, seperti gunung, yang bisa ditekan. Cahaya pedang Li Ke, seperti gumpalan lilin, baru saja meledak. Bagaimana bisa? Li Ke menjerit, sungguh luar biasa. Kemudian, tekanan senjata Zhuang Xiaorou, Li Ke seperti jenderal anjing mati menghantam tanah menghantam lubang besar, tergeletak di sana meludahkan darah. Ini, apa yang terjadi? Zhuang Xiaoshan sendiri bingung, dia tiba-tiba merasakan kekuatan ke dalam tubuhnya, membiarkan kekuatannya sendiri melambung. Tolong aku. Zhuang Xiaoshan segera memikirkan hal ini. Di tepi, Zhuang Xiaorou, juga wajahnya kacau. Bagaimana Zhuang Xiaoshan tiba-tiba menjadi banteng? Sekitar, yang lain juga bingung. Baru saja, Zhuang Xiaoshan benar-benar ditekan oleh Li Ke, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan.
Dalam sekejap, tampaknya Zhuang Xiaoshan telah mengubah seseorang dan benar-benar menghancurkan Li Ke. Satu gerakan akan sangat merusak Li Ke. Apa yang sedang terjadi? Ledakan. Bagaimana bisa Zhuang Xiaoshan melewatkan kesempatan seperti itu, melangkah keluar, kekuatan yang mengerikan, menuju Li dapat menghancurkan dan pergi. Li Ke mengaum, meledak dengan seluruh kekuatannya dan ingin melawan. Tapi Zhuang Xiaoshan sekarang diberkati oleh kekuatan Luming, yang bisa dia tolak. Kekuatan yang kuat itu seperti gunung kuno. Li bisa seperti kodok, mendarat dengan 4 kaki dan berputar terus, tetapi tidak ada gunanya. Di bawah tekanan kekuatan, dia berteriak dan memuntahkan darah, yang tidak lagi menyedihkan. Siapa itu? Siapa yang membantunya? Tuanku adalah orang yang kuat di dunia kuasi kekaisaran dari keluarga kekaisaran. Siapa kamu pada akhirnya? Teriak Li Ke. Dia tidak bodoh. Dia langsung berpikir pasti ada ahli yang membantu Zhuang Xiaoshan secara diam-diam. Kalau tidak, kekuatan Zhuang Xiaoshan tidak akan tiba-tiba melonjak. Di sekeliling, orang-orang menonton perang juga tiba-tiba. Seringkali, seseorang membantu Zhuang Xiaoshan secara rahasia. Siapapun yang memiliki kemampuan untuk keluar, berani melawan keluarga kerajaanku, tidak ada akhir yang baik. Teriak Li Ke. Haha, kapan kamu menjadi anggota keluarga kekaisaran? Mungkin kamu hanya seekor anjing dari keluarga kaisar. Suara samar terdengar, dan Luming melangkah keluar. Kamu melakukannya. Li Ke memelototi Luming. Senyum tipis Luming sama saja dengan persetujuan. Jika kamu berani melawan keluarga kerajaan, keluarga kekaisaran tidak akan membiarkanmu pergi. Teriak Li Ke. Keluarga kaisar, aku akan pergi ke sana cepat atau lambat, dan meminta Kaisar Sitian untuk mencuci lehernya dan menunggu. Luming berbicara dengan dingin, dan kesempatan untuk membunuh sangat menakjubkan. Banyak orang terkejut. Luming sangat gila sehingga dia meminta Kaisar Sitian untuk mencuci lehernya dan menunggu. Siapakah Kaisar Sitian? Kaisar Wu adalah pria yang kuat. Dia adalah master tak tertandingi dari Yuan dan Lu. Pria muda dengan kulit gelap ini terlalu gila. Terlebih lagi, dalam 3 bulan, mereka akan menantangmu di Long Huang Cheng dan mengalahkanmu dengan pencapaian mereka sendiri. Jadi aku tidak akan membunuhmu hari ini. Pergi. Luming kemudian membuka mulutnya, lalu pikirannya bergerak. Sebuah kekuatan berdifusi keluar. Li Ke berteriak, dan tubuhnya terbang keluar, terbang puluhan ribu meter. Dia tidak tahu di mana dia berada. Bab 2171. Mata banyak orang beralih ke Luming. Luming tampaknya masih sangat muda, tetapi kekuatannya benar-benar tak terduga. Dia membantu Zhuang Xiaoshan secara diam-diam sebelumnya, dan dia bisa menghancurkan Li Ke. Seberapa kuat kultivasinya? Tapi nadanya terlalu gila, sebenarnya ingin Kaisar melepaskan hari mencuci leher untuk menunggu kematian, benar-benar gila tidak ada ujungnya. Banyak orang menggelengkan kepala secara diam-diam, berpikir bahwa Luming hanyalah omong kosong dan kecanduan mulutnya. Terima kasih untuk bantuannya. Zhuang Xiaoshan dan Zhuang Xiaorou datang untuk berterima kasih kepada Luming. Pada saat yang sama, mereka juga sangat terkejut karena mereka belum pernah melihat Luming sebelumnya dan tidak tahu mengapa Luming membantu mereka. Ikut denganku. Luming Dao mengatakan itu, dia berbalik untuk berjalan keluar kota. Dalam perjalanan ke Qiuzhuang, dia mengikuti Lu Yuezhuang. Segera mereka keluar dari kota dan sampai di tempat terpencil di mana tidak ada seorang pun di sana. Saat ini, Luming berhenti dan berbalik. Dua lelaki kecil, sudah bertahun-tahun tidak bertemu satu sama lain. Luming membuka mulutnya sambil tersenyum. Kini, suaranya belum ditutup-tutupi dan sudah kembali ke suara aslinya. Mendengar suara ini, tubuh Zhuang Xiaoshan dan Zhuang Xiaorou bergetar hebat, mata mereka tiba-tiba melebar, menunjukkan warna yang luar biasa, dan kemudian, hal yang tak terbayangkan berubah menjadi kejutan yang tak ada habisnya. Puan, apakah ini benar-benar kamu? Zhuang Xiaoshan dan Zhuang Xiaorou terkejut. Luming tersenyum, dan penampilan serta penampilannya mulai berubah dan pulih. Melihat Luming dan penampilannya yang tidak berubah lebih dari 10 tahun yang lalu, tubuh mereka semakin gemetar. Puan, kamu, kembali. Dua orang tidak koheren, terutama Zhuang Xiaorou, air mata kegembiraan. Menangis, pria yang sangat besar. Luming tersenyum dan menangis untuk Zhuang Xiaorou. Setelah sekian lama, suasana hati kedua saudara laki-laki dan perempuan itu menjadi stabil. Puan, kapan kamu kembali? Mengapa kamu tidak memberitahu kami? Zhuang Xiaojudo, sambil tersenyum. Tidak lama setelah aku kembali, aku menemukan bahwa langit dan bumi telah banyak berubah. Aku takut kamu akan dikendalikan oleh orang kuat dari Yuan dan Lu, jadi aku tidak memiliki pesan. Aku ingin menanyakan tentang informasi secara rahasia. Luming Dao lalu bertanya, bagaimana situasinya sekarang? Apakah ada yang salah dengan Xie Luan dan orang tuaku? Puan Xie lari, mereka telah berada di bawah kendali keluarga kekaisaran dan dipaksa melakukan sesuatu untuk keluarga kaisar. Namun, mereka adalah Grandmaster dan Grandmaster. Mereka tidak jauh dari sini. Jalan Zhuang Xiaoshan. Apa yang dia katakan adalah ayah dan ibu dari Luming. Orang tuaku tidak jauh.
Lu Ming sangat gembira. Yah, prestasi Tai Sigong dan Tai Simu relatif lemah, jadi keluarga kekaisaran tidak peduli. Mereka sudah lama meninggalkan Istana Naga, dan sekarang mereka punya waktu untuk masuk bersama dengan Master Morgantian. Zhuang Xiao Judo. Tuan Iblis, pria gendut. Pergi, bawa aku. Lu Mingdao. Segera, Zhuang Xiaoshan dan Zhuang Xiaorou, bersama Lu Ming dan Qiu Yue, terbang ke selatan bersama. Dalam perjalanan, Qiu Yue juga memulihkan penampilan aslinya. Kakak beradik dari keluarga Chuang sangat terkejut dan hampir memanggil Qiu Yue sebagai ibu guru mereka. Baru pada saat itulah aku mengetahui identitas Qiu Yue yang sebenarnya. Dalam perjalanan, Lu Ming bertanya kepada kedua bersaudara itu secara rinci tentang apa yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Kamu dan aku membicarakannya secara mendetail, sehingga Lu Ming dapat mengetahui lebih banyak tentang situasi tanah Shen Huang. Segera setelah itu, mereka datang ke pegunungan. Pegunungan ini, luar biasa, mereka terbang ke lembah. Dari kejauhan, kamu bisa melihat beberapa rumah kayu di lembah. Tai Sigong, Tai Simu. Di kejauhan, saudara dan saudari dari keluarga Zhuang memanggil. Di kabin, sesosok keluar. Di kejauhan, Lu Ming melihat orang tuanya. Ini Xiaoshan, Xiaorou kembali. Li Ping tersenyum, tapi saat berikutnya, suara Li Ping tiba-tiba berhenti. Dia melihat Lu Ming, dan matanya tidak bisa bergerak lagi. Pada saat yang sama, Lu Yuntianhe melihat Lu Ming dan, seperti Li Ping, tidak bisa lagi menggerakkan matanya. Minger, ini benar-benar kamu, Minger. Kamu kembali. Orang tua, bantu aku untuk melihat apakah aku terpesona dan melihat Minger lagi. Li Ping bergumam pada dirinya sendiri. Saat dia berbicara, air matanya mulai mengalir. Kamu tidak memiliki penglihatan. Kamu benar-benar kembali. Suara Lu Yun sedikit bergetar. Lu Ming memiliki hidung masam. Sudah lebih dari 10 tahun sejak Lu Ming pergi dengan tergesa-gesa. Padahal konsep waktu dalam dunia persilatan berbeda dengan manusia biasa. Satu ditutup selama beberapa tahun, tetapi dia tidak terlihat selama lebih dari 10 tahun. Kedua orang tua itu tentu sangat merindukannya. Terlebih lagi, Lu Ming pergi ke Yuan Lu sendirian. Itu berbahaya, aneh kalau mereka tidak khawatir. Ayah, ibu. Lu Ming melangkah keluar dan mendatangi kedua orang tua itu. Li Ping memegang Lu Ming dan menatapnya dengan hati-hati. Dia tidak bisa berkata-kata dan air mata mengalir di matanya. Untuk apa kamu menangis? Untung Minger kembali. Kenapa kamu menangis sepanjang waktu? Ini benar-benar keluarga wanita. Lu Yuntian Dao, tapi air matanya sendiri mengalir di matanya. Minger, biarkan temanmu duduk di dalam. Kata Lu Yuntian, melihat ke bulan musim gugur, dan tertegun. Musim gugur, musim gugur. Lu Yuntian tidak bisa mempercayainya. Mata Li Ping juga melihat bulan musim gugur, dan kemudian juga terpana. Bulan musim gugur, kamu kembali. Li Ping sangat terkejut. Bulan musim gugur penuh dengan air mata. Pada saat ini, dia tidak bisa membantu tetapi bergegas ke pelukan Li Ping. Matanya jatuh dan dia berkata, Nyonya, Tuan, Qiu Yue sudah kembali. Qiu Yue kembali untuk melihatmu. Baru saja kembali, baru saja kembali. Li Ping membelai rambut Qiu Yue dan sangat senang. Di dalam hati mereka, bulan musim gugur seperti putri mereka, tetapi perpisahan, sudah hampir 20 tahun, sekarang bertemu, tentu saja bersemangat. Setelah sekian lama, suasana hati orang menjadi tenang. Li Ping memegang bulan musim gugur, bertanya dan mengobrol tanpa henti. Lu Ming, haha, ini benar-benar kamu. Saat ini, dua sosok kekar terbang di atas. Lu Ming melihat dan tertawa. Siapa jadinya jika kamu bukan pria gemuk? Yang lainnya adalah Kaisar Iblis. Tentu saja, begitu mata Lu Ming menyapu, dia menemukan bahwa Kaisar Iblis bukan lagi kaisar, dan prestasinya telah mencapai minimum orang bijak di dinasti Ming. Pikirkan tentang itu. Pada saat semangat asli langka, bakat, pikiran, ketekunan, dan sebagainya yang dapat menembus ranah Kaisar Wu benar-benar jempolan. Selain itu, pada awal perubahan langit dan bumi, Kaisar Wu itu juga menempati keunggulan absolut dan dapat memperoleh sumber daya dalam jumlah besar. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Kaisar Iblis sekarang menghancurkan orang suci itu. Aku khawatir para kaisar pada tahun-tahun itu semuanya adalah orang suci yang hancur. Kemajuan dan budidaya kosong pria gendut itu tidak sama dengan tahun itu, dan telah mencapai tahap ketiga semi bijak. Namun, bentuk tubuhnya lebih gemuk, benar-benar mirip bakso. Pria gemuk. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Haha, ayo, tahan satu. Pria gendut itu langsung berlari, seperti tubuh daging, menuju Lu Ming. Tubuh gemuk itu bergetar seperti ombak. Lu Ming dengan cepat menghindar, atau dia akan mati lemas. Bab 2172. Di lembah, di depan rumah kayu, di atas meja batu, orang berkumpul. Pria gendut itu mengeluarkan banyak makanan dan anggur lezat, dan mereka semua makan dan berbicara. Lu Ming mengetahui bahwa Kaisar Iblis terbiasa hidup menyendiri di pegunungan dan hutan. Dia bergabung dengan Liga Naga pada awalnya, tetapi dia tidak tinggal di kota, tetapi hidup dalam pengasingan di pegunungan.
Belakangan, dengan perubahan langit dan bumi, dia mengambil Kong Jin dan mendapatkan sejumlah besar tumbuhan suci, buah-buahan eksotis, evolusi darah, dan kemajuan pesat dalam kultivasi. Karena itu, ketika Kaisar datang kemudian, dia tidak berada di Long Huangcheng, jadi dia tidak berada di bawah kendali keluarga kekaisaran. Dan beberapa kultivasi yang lemah, seperti Li Ping dan Lu Yuntian, tidak memiliki banyak cara. Lu Ming, bagaimana keadaanmu sekarang? Lihatlah Kaisar. Karena dia menemukan bahwa dia tidak dapat memahami pencapaian Lu Ming. Pada saat yang sama, dia sama sekali tidak bisa memahami pencapaian Qiu Yue. Kaisar menjadi. Lu Ming tidak menyembunyikannya, katanya terus terang. Kaisar Iblis, Li Ping, Lu Yuntian dan lainnya diam, dan kemudian ada ekstasi. Lu Ming telah mencapai ranah Kaisar Semu. Di mata mereka, itu tidak terbayangkan. Li Ke itu, tanpa diduga masih mengatakan bahwa tuannya lebih rendah dari mereka, mereka benar-benar tidak pantas membawakan sepatu untuk tuannya. Jalan Zhuang Xiaoshan. Lu Ming, jarak di antara kita benar-benar semakin besar. Kong Jin menderita wajah, penampilan yang sangat terkejut. Bulan musim gugur telah menjadi kaisar. Lu Ming bersikap dingin dan berkata. Kemudian, aku bisa melihat seluruh tubuh kaku di sana, dengan mulut besar, sepasang mata kecil, menatap bulan musim gugur. Yang lainnya, tidak jauh lebih baik, menatap bulan musim gugur. Bulan musim gugur telah menjadi kaisar. Itu tidak terpikirkan. Kaisar Wu, di mata mereka, adalah eksistensi tertinggi, tetapi sekarang, ada seseorang yang duduk di samping mereka. Aku mati. Pria gendut itu meratap. Qiu Yue, apakah kamu benar-benar kaisar? Li Ping memegang tangan Qiu Yue dengan penuh semangat. Sekarang dunia berubah, semuanya hidup kembali, dan tingkat penanaman tanah Shen Huang telah meningkat beberapa tingkat. Meskipun Li Ping lahir tidak dapat berlatih, dia sekarang telah mencapai alam laut spiritual karena akumulasi banyak sumber daya. Prestasi Lu Yuntian ada di alam spiritual, jadi mereka juga tahu banyak tentang alam kultivasi seni bela diri. Secara alami, mereka tahu apa yang diwakili oleh Kaisar Wu. Wajah Qiu Yue memerah, dan dia merasa malu. Dia berbisik, walaupun aku telah menjadi kaisar, kekuatanku masih jauh dari tuan muda. Ah, tua, sangat tua, setelah itu, dunia anak muda. Kaisar Iblis menghela nafas. Kerumunan sedang minum dan mengobrol, dan beberapa jam berlalu dengan cepat. Dalam beberapa hari ke depan, Lu Ming akan meluangkan waktu untuk mengobrol dengan Lu Yuntian dan Li Ping. Beberapa hari kemudian, Lu Ming akan mengosongkan, Zhuang Xiaoshan, Zhuang Xiaorou, menelepon bersama, datang ke puncak terdekat. Dikatakan bahwa dalam waktu kurang dari 3 bulan, akan ada konfrontasi di antara 3 pasukan Yuan Lu. Xiaoshan Xiaorou, seperti yang aku katakan sebelumnya, setelah 3 bulan, jika kamu dapat mengalahkan Li Ke dengan tangan kamu sendiri, apakah kamu percaya diri? Lu Mingdao. Ini, Tuan, Li Ke itu, adalah tahap pertama dari semi suci. Kami adalah yang ke-8 dari Kaisar Wu. Sulit untuk mengejarnya dalam 3 bulan. Zhuang Xiaoshan berbisik. Apa yang dia katakan masih bersifat eufemistik. Dia dan Zhuang Xiaorou memiliki bakat yang sama. Meskipun mereka telah mengambil buah-buahan aneh, darah mereka telah berevolusi, tetapi sekarang, mereka hanya darah 7 tingkat dewa. Selama bertahun-tahun, mereka telah memurnikan banyak obat ajaib, dan pencapaian mereka hanya mencapai level ini. Namun, tidak mungkin mengalahkan Li Ke dalam waktu 3 bulan. Denganku, bisakah kamu tidak mengejar Li Ke? Lu Ming melotot, lalu mengeluarkan botol batu giok dan melemparkannya ke Zhuang Xiaoshan. Dia berkata, di dalam, ada pil nirvana teratas. Kamu dan Xiaorou menyempurnakannya secara terpisah. Satu sudah cukup untuk menaikkan level darahmu ke level 9 level dewa. Terima kasih banyak. Kedua saudara laki-laki dan perempuan itu sangat gembira dan sujud kepada Lu Ming. Mereka secara alami terkejut. Ketika Lu Ming bergerak, dia adalah pil harta karun yang tiada taranya. Meski ada banyak buah eksotis di antara langit dan bumi, beberapa di antaranya bisa membuat evolusi darah, namun jumlah buah eksotis tersebut terlalu sedikit. Sekarang, tangan Lu Ming adalah satu botol utuh. Lu Ming, apakah kamu punya obat mujarab untukku? Pria gemuk sangat iri, gosok tangan gemuk, lihat Lu Ming dengan penuh semangat. Darahnya level 8 saat itu. Dia telah mengambil buah aneh sebelumnya dan sudah level 9. Level darahnya tidak perlu ditingkatkan. Pria gendut, aku akan membiarkanmu menerobos ranah Santo bela diri dalam beberapa hari. Lu Ming tersenyum. Dalam beberapa hari, menerobos Santo bela diri. Apakah itu benar? Mata pria gendut itu mulai berbinar. Lu Ming tersenyum. Aku yakin aku bisa. Siapa aku? Kosongkan orang besar itu. Pria gendut itu menepuk dadanya, dan dagingnya yang gemuk bergetar seperti gelombang air. Bagus. Lu Ming melambaikan tangannya, dan tungku Dayan muncul di tanah, dan berkata, masuk. Ah, ketungku. Orang gemuk bingung. Ya, kamu bisa menembus Santo bela diri dalam beberapa hari. Lu Mingdao. Luar biasa, aku datang.
Pria gendut melompat ke tungku, Lu Ming mulai mendesak tungku, api dan menyebar keluar, menutupi seluruh tubuh pria gendut itu. Kemudian, di dalam tungku, terdengar teriakan membunuh babi. Ah 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 ah. Pria gendut itu terus berteriak. Lu Ming terus memasukkan obat suci ke dalam tungku, dan ada 2 buah Roh Kudus. Buah Roh Kudus dapat meningkatkan tingkat keberhasilan penembusan Roh Kudus dan memudahkan orang memadatkan hati yang suci. Pria gendut, berhentilah berteriak, berkonsentrasilah untuk menyerap energi dan bersiaplah untuk menerobos. Lu Mingdao. Pria gendut itu menahan rasa sakit dan mulai berlatih. Dan Zhuang Xiaoshan, Zhuang Xiaorou, juga berlari ke satu sisi, masing-masing menelan pil nirvana, mulai memurnikan pil. 3 hari kemudian, Zhuang Xiaoshan dan Zhuang Xiaorou, di bawah kekuatan pil nirvana, telah berhasil berevolusi menjadi dewa tingkat 9. Kali ini, Lu Ming membeli banyak pil nirvana, dan semuanya jempolan. Alam dapat membiarkan darah 2 orang, 1 pukulan evolusi ke atas. Pil nirvana, di Yuan Lu, adalah pil yang sangat murah, tetapi di tanah Shen Huang, itu adalah yang paling berharga. Saat ini, kultivasi pria gendut juga sampai pada saat kritis. Ledakan. Ada nafas kuat yang keluar dari tungku Dayan. Setelah itu, pria gendut itu bergegas keluar dari tungku dan melayang di udara. Nafas pecah gila-gilaan. Hahaha, aku menerobos, akhirnya aku menerobos, aku menjadi suci. Pria gendut itu terus tertawa, bersemangat sampai mati. Hari pertama arogansi Ren Qianxing, bukankah ini sangat arogan? Lain kali aku melihatnya, aku akan memotongnya dengan kapak. Pria gendut itu terus tertawa, dan dia tampak tak terkalahkan. Dikuduskan. Zhuang Xiaoshan dan Zhuang Xiaorou juga kaget. Kemudian dia lebih memuja Lu Ming. Setelah sekian lama, pria gendut itu menjadi tenang dan menahan napas. Pria gendut, ada skill sihir di sini, yang cocok untukmu. Kamu bisa melatihnya. Kemudian, Lu Ming melemparkan jimat giok ke pria gendut itu. Bab 2173. Di dinasti Yuan dan Lu Ming membunuh banyak musuh yang kuat, terutama di Tanah Suci Bulan Kuno, dan bahkan menghancurkan 5 kekuatan kuat seperti klan Feng. Kekuatan-kekuatan ini, yang masing-masing telah diwariskan selama bertahun-tahun, memiliki fondasi yang dalam dan terlalu banyak sumber daya. Lu Ming mendapat banyak sumber daya. Pil, semua jenis harta, tentara suci, tentara kaisar, keterampilan sihir, dan sebagainya, tak terhitung jumlahnya. Ada semua jenis seni sihir di dalamnya. Lu Ming mencari keterampilan sihir yang cocok untuk orang gemuk dan memberikannya padanya. Pria gendut itu sangat gembira dan dengan senang hati menerimanya. Kemudian, Lu Ming mengeluarkan kapak, yang merupakan prajurit suci yang hebat, dan menyerahkannya kepada pria gendut itu. Orang gemuk bahkan lebih gembira. Meskipun langit dan bumi berubah, mereka penuh dengan vitalitas. Ada lebih banyak jenis obat suci dan keajaiban, dan mereka dapat dengan mudah ditembus. Namun, keterampilan sihir dan senjatanya masih sama seperti sebelumnya, dan itu menyedihkan. Setelah kultivasi dan promosi banyak orang, mereka tidak memiliki senjata sama sekali untuk menimbang tangan mereka. Setelah lelaki gendut itu mengambil alih, matanya menyipit karena tawa, dan dia berlari ke satu sisi untuk berlatih. Dan Zhuang Xiaoshan dan Zhuang Xiaorou sedang melihat Lu Ming. Kalian berdua telah memurnikan banyak obat suci, tetapi banyak di antaranya disimpan di dalam tubuh, dan tidak ada pemurnian. Ini akan sangat menghambat kultivasi di masa depan. Kamu juga dapat memasuki tungku. Aku akan membantu kamu menyempurnakan dan meningkatkan tingkat roh. Lu Mingdao. 2 saudara laki-laki dan perempuan terkejut, bahkan level semangat dapat ditingkatkan. Akhirnya, Zhuang Xiaoshan datang lebih dulu dan memasuki tungku Dayan. Penghilangan. Lu Ming memanipulasi prinsip dan Dao dan menggunakan api dan untuk menyempurnakan tubuh Zhuang Xiaoshan. Sekarang prestasi Lu Ming telah meningkat, dan dia lebih nyaman dalam mengendalikan hukum dan Dao dan mengendalikan tungku Dayan. Fungsi tungku jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tak lama kemudian, sisa obat di tubuh Zhuang Xiaoshan telah sepenuhnya disempurnakan oleh api dan. Setelah itu, Lu Ming memasukkan obat suci ke dalamnya. Dengan kekuatan obat suci, dia menyempurnakan dan meningkatkan level roh Zhuang Xiaoshan. Proses ini sangat menyakitkan, tetapi Zhuang Xiaoshan mengertakkan gigi dan menahannya. Karena dia merasa semangatnya terus meningkat. Dia awalnya hanya roh biasa, tapi sekarang, dia naik dengan kecepatan gila. Suatu hari kemudian, tubuh rohnya dipromosikan ke tubuh roh bumi yang lebih rendah. Tapi itu belum berakhir, dan kenaikan terus berlanjut. Beberapa hari kemudian, tubuh rohnya telah ditingkatkan menjadi tubuh roh kelas 1. Saat ini, Lu Mingcai melepaskan Zhuang Xiaoshan. Sekali saja, jangan terlalu lama, atau akan berbahaya. Semangatku.
Zhuang Xiaoshan merasakannya dengan hati-hati dan menemukan bahwa kekuatan rohnya melonjak, dan kekuatan tempurnya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Xiaorou, masuk. Lu Ming menatap Zhuang Xiaorou. Zhuang Xiaorou juga memasuki kuali Dayan, dan Lu Ming mengolahnya seperti metodenya. Beberapa hari kemudian, tubuh roh Zhuang Xiaorou ditingkatkan menjadi tubuh roh kelas 1. Lalu, biarkan Zhuang Xiaoshan masuk. Dengan cara ini, setelah lebih dari 20 hari, tubuh roh kedua pria itu mencapai tingkat yang lebih rendah. Lu Ming menghela nafas bahwa bakat kedua saudara laki-laki dan perempuan itu terbatas. Tubuh roh yang lebih rendah sudah menjadi batas mereka, dan sulit untuk ditingkatkan lagi, kecuali ada kesempatan melawan surga. Tapi latihan mereka belum berakhir. Karena Tungku Dayan juga memiliki efek magis. Alkimia menurut hukum. Kita juga bisa memurnikan orang dengan hukum, sehingga orang bisa lebih cepat memahami hukum. Namun, Zhuang Xiaoshan dan Zhuang Xiaorou belum menembus para santo seni bela diri. Apa yang mereka pelajari hanyalah bidangnya, yang jauh lebih sederhana. Di masa lalu, Lu Ming tidak dapat memainkan peran kompor Dayan dan yang luar biasa ini, tetapi sekarang, setelah mengendalikan hukum dan Dao, Lu Ming dapat melakukannya sepenuhnya. Kemudian, dia membiarkan kedua saudara laki-laki dan perempuan itu bergiliran memasuki kuali Dayan, memanfaatkan kekuatan hukum langit dan bumi, dan menuangkannya ke dalam tungku. Kedua saudara dan saudari telah membuat kemajuan pesat dalam memahami bidang yang sesuai. Prestasi mereka juga meningkat pesat. Selama periode ini, Lu Ming juga mengizinkan Kong Jin memasuki Tungku Dayan untuk menyempurnakan tubuh rohnya dan meningkatkan tingkat rohnya. Bakat Kong Jin sangat tinggi, tubuh rohnya telah dipromosikan ke tubuh roh tingkat menengah, dan kemudian dia telah mencapai batasnya. Waktu berlalu, waktu 3 bulan, dalam sekejap. Dalam 3 bulan terakhir, pencapaian Zhuang Xiaoshan dan Zhuang Xiaorou meningkat drastis. Kultivasi Kong Jin dilakukan pada dinasti Ming, tetapi tubuh roh mencapai tingkat menengah, dan keterampilan kekuatan sihir dikembangkan. Kekuatannya meningkat pesat, dan aku tidak tahu berapa kali. Sementara itu, prestasi Zhuang Xiaorou dan Zhuang Xiaoshan telah dipromosikan dari Kaisar ke-8 dinasti Wu ke puncak tahap pertama semi bijak. Selain roh surgawi mereka yang lebih rendah, kekuatan tempur mereka cukup untuk menghancurkan setengah suci umum tahap kedua dan bahkan mengalahkan setengah suci tahap ketiga. Mereka percaya diri. Pada saat ini, 3 Yuan dan pasukan darat untuk memperebutkan wilayah dan wilayah, kontes dimulai. Selama periode ini, Kaisar Iblis keluar untuk menyelidiki dan mendapat banyak berita. Klan Kekaisaran, Istana Senyu, dan Balai Manlong akan bersaing memperebutkan wilayah. Dan kali ini, kontes tersebut terutama didasarkan pada Tian Jiao asli dari tanah Shen Huang. Di antara mereka, yang terkuat bisa menempati Gurun Timur. Sekarang, tidak diragukan lagi bahwa lingkungan adalah yang terbaik. Dan kali ini, lokasinya ada di Long Huang Cheng. Berita ini telah menyebar ke seluruh dunia. Selama periode ini, banyak orang bergegas ke Long Huang Cheng untuk menghadiri pertemuan akbar ini. Lu Ming mengucapkan selamat tinggal pada Li Ping dan Lu Yuntian dan membawa Kong Jin, Zhuang Xiaoshan, dan Zhuang Xiaorou dalam perjalanan ke Long Huang Cheng. Dengan kecepatan Lu Ming, kami segera tiba di Istana Naga. Long Huang Cheng lebih megah dari sebelumnya. Jelas, itu telah diperluas dalam beberapa tahun terakhir. Awalnya di depan Long Huang Cheng terdapat patung Lu Ming, namun patung ini sudah lama dibongkar. Orang-orang dari keluarga kaisar sangat terkutuk sehingga mereka telah menghancurkan patung tuan. Zhuang Xiaoshan sangat marah. Zhuang Xiaorou dan kosong, matanya juga memancarkan amarah. Lu Ming tenang dan tersenyum. Kali ini, dia akan merebut kembali kota Kekaisaran Naga, dan Kaisar Sitian juga harus menyelesaikan masalahnya. Di sekitar kota, sosok yang tak terhitung jumlahnya terbang ke gerbang kota. 4 orang Lu Ming mengikuti kerumunan, memasuki Istana Naga. Setelah mereka memasuki kota, mereka menemukan penginapan untuk menginap. Kontes antara 3 kekuatan besar Yuan dan Lu akan dimulai besok. Tempatnya ada di penginapan, menunggu. Saat ini, di kedalaman Long Huang Cheng, ada sebuah rumah besar. Di gerbang mansion ini tertulis kata Washington. Orang-orang yang tinggal di dalamnya adalah Hua Qi dan orang-orangnya. Pada awalnya, karena hubungan Lu Ming, keluarga Hua juga dianggap sebagai keluarga besar. Banyak orang Tionghoa bangkit dan melahirkan banyak orang kuat. Mereka memainkan peran penting dalam aliansi naga. Namun, ketika Kaisar Sitian datang, keluarga Hua juga dikendalikan oleh keluarga kekaisaran. Di sekitar Washington, ada banyak penjaga yang kuat, semuanya dari keluarga kekaisaran. Sekarang, ada seorang tamu di Washington, yang merupakan hari pertama yang membanggakan di negeri Shen Huang, Ren Qianxing. Ren Qianxing, seorang murid Kaisar Sitian, diterima oleh Hua Qi di Aula Washington. Tuan Ren, aku tidak tahu apa yang kamu lakukan di sini di Washington. Tanya Hua Qi. Kamu, Zici. Ren Qianxing berbicara dengan ringan, memainkan cangkir batu giok di tangannya. Bab 2174. Ren Qianxing,
duduk di atas Aula Washington, dengan malas memegang cangkir gioknya di tangannya, mendongak sedikit, melirik Huachi dan berkata, kamu tahu tujuan kedatanganku, tapi aku akan mengatakannya lagi sekarang. Aku suka Hua Rou. Nikahkan dia denganku. Huachi, serta anggota keluarga Hua lainnya, mengubah wajah mereka. Ren Qianxing datang ke sini untuk Hua Rou. Hua Rou, putri bungsu Huachi, adalah seorang wanita cantik yang terkenal di Longhuangcheng. Ren Qianxing telah mengejar Hua Rou. Awalnya, bakat dan identitas Ren Qianxing layak untuk Hua Rou. Namun, Ren Qianxing romantis. Sekarang dia telah menikahi seorang istri sejati dan 3 selir. Apalagi dikatakan bahwa Ren Qianxing hanyalah pria baru yang menikah dengan seorang selir. Setelah bermain selama beberapa waktu, dia tidak peduli dengan orang lain dan pergi mencari target berikutnya. Bagaimana mungkin Huachi menikahkan putrinya dengan orang seperti itu? Terlebih lagi, Master Ren Qianxing adalah Kaisar Sitian, yang menduduki Longhuangcheng dan mengendalikan semua pejabat senior Liga Naga. Berdasarkan hal ini, dia tidak akan menikahkan putrinya dengan Ren Qianxing. Apalagi, Hua Rou sendiri muak dengan Ren Qianxing. Children, pernikahan adalah peristiwa besar, yang terkait dengan kebahagiaan hidup putriku. Kami tidak akan menanyakan apakah kamu membutuhkan rower untuk membuat keputusan sendiri. Jalan Huachi. Huachi, apa maksudmu? Wajah Ren Qianxing menjadi dingin dan berkata, maksudmu Hua Rou tidak akan senang jika kamu mengikutiku. Aneh rasanya bahagia. Huachi, anggota lain dari keluarga Hua semuanya memiliki kalimat seperti itu di dalam hati mereka, tetapi tentu saja mereka tidak akan mengatakannya. Tuan Ren, kamu salah paham. Aku tidak bermaksud begitu. Maksud aku, kamu perlu rower untuk mengambil keputusan sendiri. Huachi menjelaskan. Konyol, sejak zaman kuno, itu selalu menjadi perintah orang tuanya dan kata-kata mak comblang. Selama kamu memberi perintah, Hua Rou tidak berani menurut, dan dia masih ingin menikah denganku dengan patuh. Wajah Ren Qianxing menjadi lebih dingin, dan kemudian dia berkata, Huachi, jangan mendorongku bola-balik. Apa statusku sebagai Ren Qianxing? Aku pasti akan mendominasi Shen Huang di masa depan. Aku bahkan akan pergi ke Yuanlu dan menjadi seorang tuan. Aku bisa melihat putrimu. Ini keberuntungannya dan berkah yang telah dia bangun dalam hidupnya. Apakah kamu mengerti? Kamu seperti apa? Kamu benar-benar bisa menaruh emas di wajahmu. Jika kamu sampai di Yuanlu, kamu akan ditampar sampai mati. Saat ini, di luar aula, terdengar suara, dan kemudian, seorang wanita muda yang cantik masuk. Berusia 20-an dan 80-an, dia adalah putri bungsu Huachi, Hua Rou. Hua Rou, bagaimana menurutmu? Apakah kamu tahu berapa banyak masalah yang akan kamu bawa ke keluarga Tionghoa? Ren Qianxing Yin Leng Dao, mata dingin, di Hua Rou cekung dan tubuh cembung di hulu, memancarkan seberkas cahaya jahat. Apa, kamu akan mengambil tuanmu dan menghancurkan kami? Hua Rou sangat keras kepala dan tak kenal takut. Aku tidak perlu mengambil tuanku. Aku 1000 baris. Bakat aku belum pernah ada sebelumnya. Jika aku mengatakan siapa yang ingin aku nikahi dan wanita yang ingin aku nikahi, aku dapat mendayung dari gerbang utara Longhuang kota ke gerbang selatan kota Longhuangcheng. Apakah kamu mengerti bahwa aku dapat menyukai kamu dan itu adalah berkah kamu? Apakah kamu mengerti? Ren Qianxing Dao, sangat percaya diri. Tidak pernah di masa lalu. Aku benar-benar akan menempelkan emas di wajahku. Di hatiku, hanya Paman Puluming yang benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Apa kamu? Hua Rou Tao. Puluming, jika dia muncul, aku akan menamparnya sampai mati. Ren Qianxing meremehkan jalannya, lalu menatap Huachi dan berkata, Huachi, apakah kamu menjawab atau tidak? Karena rower tidak setuju denganku, tolong maafkan aku. Aku tidak setuju. Huachi itu tangguh. Bagus, sangat bagus. Dalam hal ini, aku akan mendapatkan juara pertama dalam kompetisi besok. Lalu, aku akan meminta tuanku untuk menikahkanku secara langsung. Jika kamu tidak setuju, kamu harus setuju. Ren Qianxing meninggalkan kalimat tanpa ampun dan pergi dengan tergesa-gesa. Huachi, Hua Rou dan lainnya, wajah mereka pucat. Apa yang harus mereka lakukan jika Kaisar Sitian menikah sendiri? Jika Kaisar menolak menafsirkan surga, keluarga Hua akan menghadapi bencana pemusnahan. Bajingan ini. Hua Rou benci membuka mulutnya, dan air matanya tidak bisa menahan jatuh. Rower, jangan khawatir, ayah tidak akan membiarkanmu menikah dengannya bahkan jika dia mati. Huachi menggertakkan giginya. Keluarga Tionghoa khawatir. Waktu berlalu dan 1 hari berlalu. Keesokan paginya, Luming berempat, lalu menuju tengah Longhuangcheng. Di tengah Longhuangcheng, ada alun-alun besar. Saat ini, ada lautan manusia. Di sekitar alun-alun, beberapa jamuan telah disiapkan. Tentu saja, hanya mereka yang berstatus yang bisa duduk. Orang biasa tidak memenuhi syarat sama sekali. Orang-orang kaisar datang. Tiba-tiba ada yang menelepon. Wah, wah. Dari kedalaman Longhuangcheng, lampu pelangi berterbangan. Yang pertama, mengenakan jubah kaisar, terlihat berusia sekitar 40 tahun dan memakai mahkota giok.
Itu seperti kebangkitan seorang kaisar kuno, penuh dengan martabat yang tak ada habisnya. Kaisar menafsirkan surga. Jangan memikirkannya, Lu Ming juga tahu bahwa pria ini adalah Kaisar Sitian. Di cakrawala kaisar, ikuti beberapa orang. Beberapa dari mereka sangat tinggi, ditutupi baju besi berat dan ditutupi dengan cahaya hitam. Dewa jahat. Mata Lu Ming sedikit menyipit. Orang-orang ini semuanya adalah dewa jahat, dan salah satu dari mereka telah mencapai alam Kaisar Wu. Di pinggir, beberapa pemuda mengikuti. Itu Ren Qianxing, hari pertama arogansi Shen Huang. Bakat Ren Qianxing luar biasa dan tak tertandingi. Beberapa orang mengatakan bahwa dia lebih berbakat daripada Lu Ming sebelumnya. Dia yang pertama di segala usia. Belum tentu. Di sekitar, sekelompok orang sedang berbicara. Zhuang Xiaorou dan Zhuang Xiaoshan tidak marah. Tanah Suci Ming. Lu Ming menatap salah satu anak muda. Dia telah mencapai tujuan menjadi orang suci di dinasti Ming. Dia seharusnya Ren Qianxing. Di tepi Ren Qianxing, ada seorang pemuda, Li Ke. Kaisar Sitian dan yang lainnya, mendarat di posisi tertinggi, duduk masing-masing. Melenguh. Tepat pada saat ini, ternak meraung ke langit. Di kejauhan, sekelompok dewa seukuran gunung datang dari kehampaan, dan langit yang bergetar bergemuruh. Saat mereka mendekat, para dewa ini berubah menjadi orang kuat satu demi satu. Ini dia orang-orang dari Istana Senyu. Orang-orang Istana Senyu juga membawa beberapa pemuda dan mendarat di kursi timur. Kemudian, binatang itu meraung, binatang itu menarik kereta, dan beberapa kereta terbang. Aula Naga Pria telah tiba. Dengan cara yang sama, Aula Manlong juga menghadirkan beberapa anak muda. Ketika tiga kekuatan besar Yuan dan Lu datang ke Qi, para pemimpin dari tiga kekuatan bertemu di udara dan dipenuhi dengan suasana yang mengerikan. Tekanan tak terlihat, menyebar, semua orang tampaknya menghadapi beberapa alam semesta kuno. Tekanan yang menyesakkan itu, hampir membuat orang berlutut. Tubuh Lu Ming dipenuhi dengan hembusan nafas, menutupi pria gendut, Zhuang Xiaoshan dan Zhuang Xiaorou. Biarkan mereka mengendurkan tekanan dan menarik napas panjang. Apakah Kaisar Wu 3 kali lipat? Lu Ming berbisik. Para pemimpin dari tiga kekuatan saling berhadapan, dan nafas penuh dengan udara. Orang lain tidak bisa melihat pencapaian mereka, tapi Lu Ming bisa. Lu Ming telah melihat banyak orang kuat dari Kaisar Wu. Menurut nafas ketiga orang itu, Lu Ming menilai bahwa kultivasi para pemimpin dari tiga kekuatan ada di tiga Kaisar Wu. Bab 2175. Kaisar Sitian, Kepala Istana Senyu dan pemimpin Aula Manlong, saling berhadapan. Napas dipenuhi udara, menunjukkan pencapaian 3 kali lipat dari Kaisar Wu. Lu Ming tersenyum di sudut mulutnya. Kaisar Wu 3 kali lipat, tetapi dia tidak memperhatikannya. Kalian berdua ingin merebut tanah Donghuang, tetapi kalian tidak memiliki pintu. Saat ini, kepala-kepala dingin istana adalah kepala dingin. Istana Senyu adalah kekuatan pertama Yuan dan Lu yang datang ke Donghuang, sehingga menempati tempat paling asli di Donghuang. Keluarga Kaisar dan Aula Manlong telah mencoba merebut Donghuang, tetapi tidak berhasil. Kali ini, keluarga Kaisar dan Aula Manlong bergabung untuk menekan Istana Senyu, yang menyebabkan kontes hari ini. Dari mana datangnya Istana Senyu dan Istana Manlong? Lu Ming mengerutkan kening dan berpikir dalam-dalam. Kedua kekuatan ini jelas bukan dari Changsu. Selain itu, ada cara lain untuk datang. Itu akan diketahui dengan perbandingan. Ketika saatnya tiba, jangan mempermainkanmu. Senyum tipis dari Kaisar. Bagaimana aku bisa menipumu? Katakan padaku, bagaimana kita bisa membandingkan kali ini? Jalan utama Istana Senyu. Bagaimana membandingkannya? Aku sudah mengatakannya sangat awal. Kedua belah pihak tidak perlu mengirim Tian Jiao dari Shen Huang untuk berperang melawan Tian Jiao. Dengan cara ini, kedua belah pihak akan mengirim 3 Tian Jiao untuk masing-masing melakukan perang kelompok dan perang individu. Bagaimana kalau memeringkat mereka berdasarkan prestasi mereka? Kaisar menjelaskan jalan surga. Nah, itu keputusannya. Aku setuju. Kepala Istana Senyu dan pemimpin Istana Manlong mengangguk setuju. Segera setelah itu, platform pertempuran muncul di tengah alun-alun. 3 pasukan, 3 pemuda, menyerbu ke alun-alun. 1000 baris, 1000 baris. Setiap 1000 baris. Di pihak keluarga Kaisar, Ren Qianxing secara alami dikirim. Begitu dia menginjak platform pertempuran, banyak orang berteriak, termasuk beberapa gadis bodoh. Ren Qianxing sangat panjang dan anggun. Banyak gadis bodoh tidak tahu bagaimana membedakan antara yang baik dan yang jahat. Mereka menganggap Ren Qianxing sebagai idola. Ren Qianxing berdiri dengan tangan negatif, yang merupakan sikap seorang guru yang luar biasa. Nes, aku benar-benar ingin menginjak wajahnya. Kosong dengan cara yang sangat tidak nyaman. Kamu punya kesempatan. Lu Ming tersenyum. Aku terutama melihat gadis-gadis bodoh itu tidak bahagia. Ren Qianxing apa yang tidak diinginkan orang ini, bagaimana bisa dibandingkan dengan pamanku, wanita-wanita itu benar-benar tidak memiliki penglihatan. Kosong ke mulut, Lu Ming terdiam. Kakak Niu, bagaimana kita bisa bergandengan tangan? Ren Qianxing tidak mudah dihadapi.
pemimpin Aula Manwang diam-diam memberikan pesan kepada penguasa Istana Senyu. Kepala Istana Senyu, dengan kilasan matanya, berkata, "Baiklah, mari kita bergandengan tangan terlebih dahulu untuk mengalahkan keluarga kaisar, dan kemudian kita akan membagi diri menjadi dua bagian." Nah, itulah yang aku maksud. Kepala Aula Manwang mengangguk. Kemudian, pemimpin Aula Manusia Naga dan Istana Sapi Dewa mengirim pesan Tianjiao kepada mereka masing-masing. Saat ini, di atas panggung, ketiga sisi saling berhadapan. Di sekitar, banyak orang menyaksikan dengan gugup. Dari komentar orang-orang di sekitar kita tahu bahwa 9 pemuda di platform pertempuran adalah 9 dari 10 besar Tianjiao di tanah Shen Huang. Masing-masing memiliki kultivasi yang sangat mendalam. Di sisi lain keluarga kekaisaran, Ren Qianxing dan Li Ke ada di antara mereka. Pada saat ini, Tianjiao dari Istana Senyu dan Aula Manwang saling memandang dan tiba-tiba bergerak. Dari dua arah, 6 pemuda dari kedua sisi bergegas menuju kebanggaan kaisar. Sialan, mereka ingin bergandengan tangan untuk berurusan dengan kita terlebih dahulu. Ayo mengaum. Kamu jahat. Kebanggaan kaisar lain mengaum. Tapi kecepatan kedua sisi Tianjiao sangat cepat, pendekatan instan, melancarkan serangan terhadap mereka. Li Ke, ada hari lain raungan arogan untuk menyambut. Namun, Ren Qianxing masih memegang tangannya dan tidak bergerak. Ledakan, ledakan. Dua raungan terdengar, Li Ke dan pemuda lainnya, bagaimana mereka bisa menghentikan satu sama lain, langsung didorong mundur, menumpahkan darah di mulut. Istana Senyu dan Istana Manwang, 6 anak muda, akan dikelilingi oleh Ren Qianxing. Ren Qianxing, kamu mengaku kalah. Sebuah jalan Tianjiao di Istana Senyu, yang menempati peringkat kedua dalam 10 besar Tianjiao, memiliki tahap ketiga budidaya semi bijak. Menyerah, ini konyol, kamu benar-benar brengsek, kamu ingin mengalahkanku. Ren Qianxing berbicara dengan ringan. Aku akan membiarkanmu keluar dari sini sekarang. Tianjiao itu meraung, 6 Tianjiao, menghembuskan nafas yang kuat. Mereka semua adalah setengah orang suci, dan yang terlemah adalah setengah orang suci tahap kedua. Ledakan. Tetapi pada saat ini, Ren Qianxing menghembuskan nafas yang mengerikan, kekuatan suci yang luas, memenuhi semua arah. Saat ini, kultivasi Ren Qianxing di Tanah Suci tidak diragukan lagi. Tanah Suci, kamu telah menembus Tanah Suci. Kamu telah menembus Tanah Suci. Dua kekuatan besar, 6 Tianjiao meraung bersama, luar biasa. Orang ini telah menerobos Tanah Suci. Zhuang Xiaorou dan Zhuang Xiaorou juga agak terkejut. Tanah Suci adalah punggung bukit yang sulit dilintasi. Misalnya, jika tidak ada bantuan dari Luming, akan butuh waktu lama untuk menyeberang. Pada saat ini, kerumunan di sekitar, juga semburan suara, dikejutkan oleh kultivasi Ren Qianxing. Gadis-gadis itu berteriak, semakin bersemangat. Sekarang, kamu yang dikalahkan. Ren Qianxing melolong, dan cahaya pedang mekar dari tangannya. Tuannya adalah Kaisar Sitian. Secara alami, dia juga mempraktikkan seni kekuatan sihir, yang sangat kuat. Menyentuh, menyentuh. Tianjiao, dua kekuatan besar, tidak bisa melawan sama sekali. Dia langsung terkena cahaya pedang dan terbang keluar, jatuh ke tanah dan memuntahkan darah. Menghadapi Tanah Suci, semi orang suci tidak bisa melawannya. Tianjiao dari dua kekuatan dikalahkan dalam sekejap, dan tidak ada ketegangan dalam persaingan. Brengsek. Kepala Istana Senyu meraung dan wajahnya muram. Dan pemandangannya, juga ramai, banyak orang bersorak untuk Ren Qianxing. Ini sangat kuat, sangat hebat. Ren Qianxing telah mencapai Tanah Suci pada usia yang sangat muda. Itu melawan surga. Bukan, ini hari pertama kelaparan Tuhan. Jarang terjadi di zaman kuno. Sebenarnya, seseorang menyandingkan Luming dengan Ren Qianxing. Menurutku, Luming dan Ren Qianxing sama sekali tidak bisa dibandingkan. Mereka sama sekali tidak berada di level yang sama. Luming jauh dari itu. Bagus. Di sekeliling alun-alun terdengar suara-suara diskusi. Apa yang diketahui orang-orang ini? Bagaimana kamu tahu keahlian master kamu? Yaitu, sekelompok orang bodoh. Zhuang Xiaoshan dan Zhuang Xiaorou sangat tidak senang. Orang-orang ini sebenarnya mengatakan bahwa Luming jauh dari Ren Qianxing, itu konyol. Mereka tahu bahwa Luming sangat kuat. Hanya dalam 3 bulan, mereka dapat membuat kekuatan mereka melonjak, dan berapa kali lebih kuat dari Ren Qianxing. Luming tersenyum dan tidak peduli. Dalam keadaannya sekarang, apakah dia akan peduli dengan beberapa komentar orang-orang ini? Banyak orang menghela nafas. Diperkirakan tidak ada ketegangan dalam kompetisi ini. Pasti pihak Kaisar yang menang. Kaisar Sitian penuh dengan senyuman. Untuk membiarkan Ren Qianxing menerobos Tanah Suci, dia telah menghabiskan banyak uang, tetapi semuanya sepadan. Lingkungan kultivasi Dong Huang sangat bagus. Selama dia menempati Dong Huang, dia berencana untuk memindahkan seluruh keluarga di sini sebagai base camp. Mereka pasti akan menjadi lebih kuat dan terus bangkit. Bukan tidak mungkin untuk bersaing dengan kekuatan yang kuat di Tanah Suci di masa depan. Terima kasih sudah subscribe Penatua.